Ya ampun, bendungannya jebol. Aduh, tidak. Bendungannya jebol. Semuanya, cepat. Bendungannya jebol. Cepetan. Paman, cari bantuan. Oke, Cepat. bendungannya jebol. Semuanya, buruan. Lari. Paman, Apa yang terjadi dengan bendungannya? Jebol. roboh selebar 65 kaki. Pesawat agung. Budi, ayahmu di luar sana. Seharian ikut upaya bantuan banjir. Aku mau antar makanan buat dia. Kamu di sini aja. Jangan bergerak sedikit pun. Cepat, bantu mereka, Paman. Kamu lihat Agung? Agung. Agung terseret air. Api Agung. Siti, bahaya. Siti. Ziti. Kamu beruntung masih hidup. Akhirnya kamu sadar. Ibu Budi di mana? Dia terjun ke sungai untuk menyelamatkanmu. Dan tidak pernah kembali. Api Siti. Tidak. Aku harus cari Siti. Jangan pergi. Seluruh daerah ini kebanjiran. Sudah berhari-hari. Sama sekali tidak ada kabar. Dia mungkin sudah. Tidak. Tidak. Aku harus cari Siti. Sayang, aku baru memetik bunga-bunga ini. Kanak tidak? Jujur saja, kamu tidak serius banget. Hei, berhenti kerja. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kedua kita. Aku bahkan beli beberapa daging. Ayo kita rayakan. Ulang tahun kedua. Oh, aku benar-benar lupa. Ayah, aku dan Ayu ada urusan hari ini. Bisa tolong jemput Tommy? Jemput Tommy. Bapak Agung, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Bapak mengalami demensia secara medis, ITU penyakit Alzheimer. Selama waktu ini, Bapak sama sekali tidak boleh menyetujui untuk melakukan apapun untuk siapapun. Karena kapan saja, Bapak bisa. Ayah, dengar tidak? Aku dengar. Tapi, aku baru saja didiagnosis, mengidap demensia. Aku khawatir tidak bisa menjemputnya. Kami minta tolong jemput cucumu. Dan kamu bilang kena demensia? Kenapa kamu tidak lupa? Untuk mencari istrimu, aku tidak peduli. Hari ini, kamu harus pergi. Ayah, berhenti pura-pura bodoh. Pergi jemput Tommy sekarang juga. Berhenti cari-cari alasan. Jemput Tommy. Jemput Tommy. Tommy. Aku di sini untuk menjemput Tommy. Kenapa lama sekali? Hati-hati. Tommy, pelan-pelan. Tommy. Tommy, pelan-pelan. Ya ampun, bendungannya jebol. Kamu lihat Agung? Lari. Aku harus cari Siti. Sama sekali tidak ada kabar. Dia mungkin sudah. Aku harus cari Siti. Kenapa aku di sini? Oh iya. Siti. Aku harus pergi cari Siti. Aku di sini untuk mencari Siti. Ayah pergi menjemputnya. Kok belum pulang? Kenapa lama banget sih? Pasti ada yang menghambat. Ya, aku nggak peduli. Kalau ada apa-apa dengan Tommy, aku nggak akan diam saja. Atau ayah desamu itu. Dia pulang, kan? Buru-buru amat sih. Ayah, Tommy di mana? Tommy. Tommy. Agang. Budi. Selama ini, kamu di mana saja? Aku mencarimu, mencari kemana-mana. Hentikan mobilnya.
Budi. 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 Anakku. Anak laki-lakiku. Budi. Ibu Siti, tolong, tenang dulu. Dia bukan anak ibu. Anak ibu, kalau dia masih ada. Sekarang sudah sekitar 30 tahun. Tapi dia mirip sekali dengannya. Sangat mirip dengan budiku. Ibu Siti. Ada 1,3 miliar orang di negara ini. Mirip-mirip, itu hal yang wajar. Tidak. Bahkan kalau dia bukan anakku, dia pasti ada hubungannya dengan dia. Sayang, jangan takut. Nenek nggak berniat jahat. Nenek cuma mau tanya satu hal. Namamu siapa? Nama belakangku Wang. Namanya Wang. Tommy di mana? Dia pergi kemana? Tommy ada di mana sih? Tenang dulu. Ayah, katakan padaku, dia di mana? Hei, katakan sesuatu. Dia pergi kemana? Ayah, kenapa ayah diam saja? Tommy di mana? Sepertinya, aku lupa menjemput Tommy. Kamu lupa. APA, kamu lupa menjemput anakku. Kamu menghilangkan cucuku. Sayang, bagaimana kalau nenek antar kamu pulang? Oke. Ayo, naik mobil dengan nenek. Ibu Siti, sebentar lagi, ibu ada rapat yang sangat penting. Anak ini sangat mirip dengan anakku. Aku harus pergi ke rumahnya untuk melihat. Jangan panik. Pari, kamu sebaiknya telepon dan tanya dulu. Jadi, apa kata sekolah? Gurunya bilang, Tommy dijemput oleh ayah. Dijemput, tapi ayahmu bilang tidak. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya kamu bawa anakku kemana? Katakan, kamu bawa anakku kemana? Katakan, apa yang kau lakukan pada anakku? Aku tidak menjemputnya. Aku pergi menemui Siti. Aku tidak menjemputnya. Kau tidak menjemputnya. Budi, ada apa ini? Itu tidak mungkin, kata gurunya. Dia secara pribadi menyerahkan Tommy kepadamu. Katakan, di mana kau sembunyikan anakku? Ayu, Budi, aku baru saja didiagnosis menderita demensia. Aku benar-benar lupa. Sudah kukatakan, aku tidak bisa menjemputnya. Omong kosong. Kapan kau pernah bilang kau kena demensia? Dengar ya, jangan coba-coba pura-pura di depanku. Pikirkan, kalau ada sesuatu terjadi pada anakku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Maafkan aku salah. Diam, minta maaf buat apa? Apa itu bisa mengembalikan Tommy? Pikirkan saja. Kau nangis apa? Aku yang seharusnya nangis. Malah kau yang jadi sedih? Buat siapa kau berakting? Ayo. Aku tidak sedih. Ini rasa bersalah. Aku telah mengecewakan kalian semua. Bersalah? Kalau kau benar-benar merasa bersalah, mendingan kau mati saja. Hei Ayu, aku tahu kau sangat khawatir dengan si kecil. Tapi dia tetap ayahku. Budi Santoso, jangan coba-coba main kartu keluarga denganku. Dia ayahmu, bukan ayahku. Kau. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin anak kecil bisa hilang begitu saja? Aku punya kecurigaan. Curiga apa? Reza, dialah pelakunya. Dia menyembunyikan Tommy dengan sengaja. Lalu, dia mencoba memeras kita. Apa? Rio, kamu pasti salah. Ayahku mungkin tidak sempurna, tapi dia tidak akan sampai serendah itu. Buddy, penampilan bisa menipu. Ketika seseorang menjadi kejam, mereka tidak hanya akan menyakiti cucunya, mereka bahkan akan menyerang anak laki-laki mereka sendiri. Ibu benar. Ketika seseorang kejam, mereka mampu melakukan apa saja. Tidak. Pasti ada kesalahan. Apa untungnya ayahku menculik cucunya sendiri? Pari, kalau orang lain, aku tidak akan curiga sedikit pun. Tapi siapa jahat? Dia ayahmu. Itu membuat ini semakin mungkin. Rio, apa maksudmu? Coba pikirkan. Dia pergi sebelum subuh setiap hari mencari ibumu. Itu butuh uang kan? Makan, minum, semuanya butuh uang. Tapi dia tidak punya uang. Jadi, apa yang harus dilakukannya? Jadi, dia beralih ke rencana-rencana hina ini. Tidak mungkin. Dunia ini penuh kejutan. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku percaya. APA yang dikatakan anakku. Katakan, di mana kau sembunyikan anakku? aku tidak. Ayu, Tommy adalah cucuku sendiri. Aku lebih baik mati daripada pernah menyentuhnya. Kau tidak melakukannya? Lalu di mana kukuku? Aku lupa. Kau lupa. Seorang anak yang hidup bernapas.
Dan kau hanya lupa? Kau, kenapa kamu tidak pernah lupa makan? Kenapa kamu tidak pernah lupa minum? Ayah, jangan pura-pura lupa. Cepat katakan, Tommy di mana? Budi, aku benar-benar lupa. Aku memang punya demensia. Tidak percaya? Lihat saja laporan rumah sakit. Sayangku yang tua, masih saja berakting. Kalau kau benar-benar punya demensia itu, lalu kenapa setiap hari kau keluar subuh-subuh mencari istrimu yang tak berguna itu? Kenapa istrimu sudah hilang lebih dari 30 tahun dan kau ingat dia, tapi saat anakku hilang, kau malah lupa. Begitu caranya? Sudahlah. Buang-buang tenaga saja dengannya. Orang itu, dia yang mengkilik Tommy, lalu mencoba memeras uang dari kita. Kau yang tua, dengarkan. Kalau kau beritahu sekarang, Tommy di mana, aku bisa memaafkanmu. Tapi kalau kau tutup mulut, aku akan bawa kau langsung ke kantor polisi. Dan begitu sampai di sana, aku akan pastikan kau mati di penjara. Tidak, aku tidak menculik Tommy. Aku tidak. Masih tidak mau bicara ya? Rio, telepon polisi. Baik. Aku bersumpah tidak melakukannya. Kalian harus percaya padaku. Budi, tolong, mohonkan untukku. Kau yang paling kenal ayahmu. Jelaskan pada mereka. Aku bukan tipe orang, seperti yang mereka katakan. Mau jelaskan apa? Gurunya bilang, dia sendiri yang menyerahkan Tommy padamu. Sekarang Tommy hilang, dan kau bilang kau lupa. Ayah, bisakah kau berhenti berbohong? Budi, bahkan kau pun tidak percaya padaku. Ayah, bagaimana aku bisa percaya? Mengapa aku harus percaya? Gimana aku bisa percaya sama kamu? Aku sumpah nggak nyulik Tommy. Aku beneran punya demensia. Aku sumpah, aku beneran lupa. Ayah, Ayah, kamu baik-baik aja? Budi, kenapa aku di sini? Ini di mana? Kenapa kamu nggak di rumah belajar? Ayah mau keluar bentar. Nanti ayah masakin kamu. Kamu ini benar-benar pura-pura banget ya. Udahan aktingnya, terusin aja. Budi, aku cuma setengah percaya sama omongan abangku. Tapi sekarang aku percaya, ayahmu lah yang nyulik Tommy. Kalau kamu nggak beresin kekacauan ini hari ini, jangan salahin aku nanti. Ayah, berani pura-pura. Hah, aku pura-pura apa? Ayah, kalau butuh duit, aku bisa kasih. Tapi kalau caranya mau dapat duit, kayak gini, Nak, ayah juga nggak tahu. ayah harus gimana? Oh iya, duit. Oh, Budi, kamu fokus aja belajar. Soal biaya sekolahmu, ayah jual semua yang ayah punya, buat biayain sekolahmu. Ayo pergi. Mau pergi kemana? Ayah, Rio, masih pura-pura? Aku kasih satu kesempatan lagi. Bicara, kamu sembunyiin Tommy. Di mana? Aku nggak tahu. Udah cukup. Gue bakal lawan sampai mati. ayo, tenang dulu, kasih gue waktu lagi dikit. Budi, minggir. Atau lu ikut-ikutan tumbang. Hei, kasih Budi kesempatan lagi, jangan gegabah. Baiklah, gue kasih satu kesempatan lagi. Bikin dia ngomong. Sekarang juga, kalau enggak, jangan salahin gue. Kalau gue main kotor. Ayah, kamu harus kasih tahu gue sekarang. Tommy lagi di mana sih? Gue nggak mau ini jadi jelek. Gue beneran nggak tahu. Ah, yang bener aja. Ayah, nggak bisa. Berani pura-pura. Yang lu lakuin cuma nyari-nyari dia. Emangnya lu bisa apa lagi? Selain ngejar-ngejar dia? Jangan disobek. Gue harus nemuin ibu lu. Jadi lu mau nyari ibu gue? Gitu? Gue bakal pastiin. Lu nggak bakal nemuin dia. Siti. Nah, kenapa lu perlakuin gue kayak gini? Satu-satunya harapan gue selama ini cuma nemuin ibu lu. Udah. Ini rumah lu? Iya. Agang. Siti. Ibu, Tommy. Ibu. aku pulang. Apa aku berhalusinasi? Tommy, Berhenti di situ.
Kamu di sini. Kamu jaga dia. Tommy, kamu tadi kemana? Tommy? Ibu, nenek yang antar aku pulang. Terima kasih. Bukan apa-apa, gak susah kok. Karena anaknya sudah pulang, aku pergi dulu. Siti, Itu bukan Budi, itu bukan Agung. Jangan-jangan firasatku salah, tapi anak ini mirip banget sama Budi waktu kecil. Lepaskan. Aku kebanyakan mikir. Ayah, Tommy sudah pulang. Jadi, bukannya itu artinya kita salah menilai ayahku? Jangan terlalu yakin. Maksudmu apa? Aku tadi cuma mengawasi wanita itu sebentar, dan aku perhatikan dia terus melongok ke dalam rumah. Aku kira dia kenal ayahmu. Betul. Wanita itu, Dia bertingkah sangat mencurigakan. Sepertinya, dia pasti kaki tenggon. Kalian, Kamu yakin tidak salah soal ini? aduh, Budi, dia kan ayahmu. Tentu saja kamu percaya padanya. Aku paham itu. Tapi kamu tidak lihat apa yang kami lihat. Wanita tadi itu berkeliaran begitu, mengintip ke dalam rumah. Bahkan saat pergi, dia tak berhenti melihat ke dalam. Betul. Dia terus menatap langsung ke arah ayahmu. Dia terlihat sangat khawatir. Hei, Kalian yakin lihatnya benar? Maksudmu? Salah, gimana? Budi, kamu tidak percaya kakak dan ibuku sendiri? Yakin. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Maksudmu apa? Dari mana asalnya? Kesanalah dia harus kembali. Ayo, mau bilang apa? Maksudmu apa? Kamu masih belum paham, ya? Aku mau dia dikembalikan ke pedesaan, sekarang. Tapi, kita tidak bisa melakukan itu. Buddy, sudah sampai segini, dan kamu masih kasihan padanya? Tommy selamat kali Xinghao ini Xinghao. Tapi kalau lain kali? Bagaimana kalau lain kali dia tidak kembali dengan selamat? Kamu akan menyesal seumur hidup. Aku, Budi, kalau kamu tidak mengirimnya kembali ke pedesaan, maka aku cerai denganmu. Besok. Buddy, sekarang aku tidak bermaksud memihak di sini. Tapi lakukanlah demi Tommy. Dengarkan saja Ayu. Demi Tommy. Buff. Aku akan mengirimnya pergi. Besok. Besok? Maksudmu besok? Sekarang. Sekarang juga. Kembalikan dia sekarang juga. kemiripannya tidak mungkin sekuat ini. Tidak. Aku masih harus kembali dan memeriksa. Putar balik. Sudah larut malam. Berkendara bukan ide yang bagus. Bagaimana kalau kita lakukan besok? Menyetir. Kakinya masih bisa berfungsi dengan baik. Tidak bisakah dia berjalan saja ke sana? Keluarkan dia dari pandanganku. Sekarang. Tidak mau pergi, ya? Kita bertemu di kantor urusan sipil besok. Budi, dengarkan. Kamu sebaiknya ingat posisimu. Kamu cuma benalu. Kalau kalian berdua benar-benar bercerai, kamu akan berakhir tanpa apa-apa. Baiklah, aku akan bawa dia pergi sekarang. Ayah, kamu sebaiknya pulang. Kembali ke pedesaan? Pergi saja. Budi. Apa kamu mau mengusir ayahmu sendiri? Ayah, kamu sudah cukup lama di kota. Sudah waktunya pulang dan mengecek keadaan. Baiklah kalau begitu. Aku akan pulang. Pastikan kamu makan dengan baik. Ayah, kamu perlu pergi sekarang. Aku akan baik-baik saja di sini, dan bisa mengurus diriku sendiri.
Budi, cepat, mandiin Tommy sekarang juga. Siapa tahu ada kuman apa aja yang nempel di ayah kamu? Kamu mau dia bersih? Kamu aja yang mandiin. Aku mau tidur. Hei, kamu, Hei,Eu, santai aja sama Budi. Kamu, Hello, maaf mengganggu, di jam segini. Saya kesini mau konfirmasi sesuatu. Anak kecil yang baru saya antar tadi, apakah dia anak kamu? bukan anakku. Memangnya, kamu pikir dia anakmu? Kade boleh tahu. Nama belakang kamu APA? Nama belakang saya Permata. Tapi kata si kecil, nama belakangnya Wang. Dia akan pakai nama belakang apapun yang aku bilang. Dan itu bukan urusanmu. Pergi sana. ada apa? Wanita yang ngantar Tommy pulang tadi, dia nanya nama belakangku. Berpakaian mewah banget, kayak dia itu, kamu bakal mikir dia orang penting. Hila. Ada APA? Ribut-ribut apa ini? Sayal, Korporasi Rahayu mau membongkar jalan tua itu, tepat di sebelah rumah lama ayah Budi. Ingat kan? Kita sudah menepinya untuk pergi, membuat ayahnya menandatangani perjanjian pembongkaran itu. Pembongkaran besok. Sekarang kita sudah mengirimnya kembali. Dia pasti akan menghentikan pembongkaran besok. Ya ampun, bagaimana bisa aku lupa soal itu? Seharusnya kita suruh dia pulangnya lusa. Harris kalau dia tahu kenapa? Semuanya sudah hitam di atas putih. Dia cuma orang udik. Mustahil dia berani menghentikan pembongkaran. Ibu tidak paham. Korporasi Rahayu sudah bilang dengan jelas, tidak boleh ada pembongkaran paksa. Kalau tidak, kita tidak dapat kompensasi pembongkaran. Kalau si tua bangka sialan itu pulang besok dan menghentikan pembongkaran di sana, kita gimana? Kita harus gimana? Tenang. Nanti aku bicara dengan Budi. Aku tidak percaya si tua bangka itu akan memilih rumah daripada anaknya sendiri. Kamu yakin Budi akan membantu? Lebih baik iya. Kalau dia tidak membantu, aku akan buat dia pergi tanpa apa-apa. Pak Kepala Desa, Kamu terlihat panik. Ada APA? Agung sudah pulang. Apa? Agung sudah pulang. Iya. Kita sudah menunggunya lebih dari 10 tahun. Akhirnya dia pulang juga. Baik. Tengah. Cari dia sekarang juga. Aku akan telepon istrinya sekarang. Aku akan suruh dia datang segera. Oke, aku urus. Halo, Ibu Siti. Ibu harus segera datang ke Sungai Cemara. Agung sudah pulang. Kesepakatan ini besar banget. Jangan sampai gagal. Tentu, saya janji. Ibu Siti. Hello? Apa katamu? Dia pulang? Oak, aku segera ke sana. Chris, siapkan mobil. Sekarang, aku akan ke Sungai Cemara. Ibu Siti, tapi ibu ada rapat penting yang harus diselesaikan siang ini. Sudah, lakukan saja yang kukatakan. Cepat siapkan mobilnya. Ya, Ibu Siti, segera. Agang, kamu harus menungguku. Agung, akhirnya kamu pulang. Kamu? Ini aku, Iron Ox. Kita akan tumbuh besar bersama. Waktu kamu nikah, aku yang bantu jadi tuan rumah. Kamu nggak ingat aku? Iron Ox. Aku ingat. Oh, baguslah. Kepala Desa Wang sudah telepon Siti dan bilang kalau kamu di sini. Kalian berdua akan segera bertemu lagi. Siti pulang? Dia nyariin aku? Sejak kalian berdua putus kontak dan kamu bawa Budi ke kota, Siti selalu pulang tiap tahun. Tapi kamu nggak pernah ada di sini. Kamu tahu? Siti sekarang tajir. Mobilnya harganya ratusan ribu rupiah. Siti. Akhirnya kita bisa bersama lagi. Nggak heran orang tua itu bau. Memang dari pedesaan, ya wajar aja bau. Duh, udahan deh. Kirain gandalan. Budi buat ngusir orang tua itu dari sini. Budi, biar gue jelasin. Gue nggak peduli caranya gimana. Usirin aja ayah lo dari sini. Sekarang, begitu pembongkaran selesai, dia bisa pergi kemana aja terserah dia. Ngerti nggak? Iya, aku tahu. Ayah. Budi. Jadi ini Budi yang terkenal itu? Lihat, udah gede banget ya. Budi? Nak.
ayah perlu ngomong sesuatu sama kamu. Ayah, tunggu dulu. Jangan ngomong dulu. Dengerin aku sekali ini. Enggak, ibu kamu pulang. Ayah, bisa nggak sih lo berhenti ngeganggu? Kadang-kadang lo bikin kesel banget sih. Apapun yang aku omongin, yang lo omongin cuma ibu. Dia udah pergi 30 tahun. Kalau emang bisa balik, udah dari dulu. Hai, Budi. Gitu cara lo ngomong sama ayah lo? Setelah ibu lo hilang, ayah lo yang ngasih lo gedein sendirian. Biar lo bisa sekolah, dia kerja 3 pekerjaan sekaligus. Dia minta-minta pinjaman. Jual semua yang dia punya. Sekarang lo merasa udah sukses. Gini cara lo ngomong sama ayah lo? Terus lo siapa? Cara menantu gue ngomong sama ayahnya. Urusan lo apa? Kamu. Kenapa langsung menghina? Ya, aku menghinamu. Mau apa? Teres? Sayude. Lihat dirimu, bau sekali. Apa salahnya jadi udik? Kami tidak mencuri atau merampok. Berdasarkan apa kau berani menghina aku? Justru kalian, yang berdandan seperti orang kaya? Tapi tahukah kau? Kurasa. Kalian semua busuk sampai ke tulang sumsum. Kamu. Beraninya kau membantah aku. Hari ini aku akan menyumpal mulutmu. Wanita sepertimu, berani menyumpal mulutku? Ayo kalau begitu. Mari kita lihat hari ini. Apakah kau akan menyumpal mulutku? Atau aku akan menghancurkan wajahmu? Aku. Budi. Tini, ayah dan aku ada urusan yang perlu dibicarakan. Kalau tidak ada urusan lain, mungkin sebaiknya kau pergi dulu. Baiklah. Aku pergi. Ayah, aku tidak peduli apa rencana besarmu hari ini. Kau ikut aku dulu. Besok aku antar kau kembali. Budi, aku tidak bisa pergi. Anakku, ibumu akan segera kembali. Aku harus menunggunya di sini. Sudah 30 tahun. 30 tahun penuh. Dia tidak akan kembali. Tidak. Kali ini berbeda. Kali ini, ibumu benar-benar akan kembali. Tianyu bilang. Pari, kau berhasil membujuk ayahmu? Kami di sini untuk pembongkaran. Keluarkan ayahmu dari sini, sekarang. Kami mulai pembongkaran sekarang. Membongkar apa? Agong. Jangan khawatirkan itu sekarang. Ikut saja dengan kami. Nanti aku jelaskan. Budi, aku tidak pergi. Kalau kalian tidak memberitahuku apa yang terjadi, aku lebih baik mati di sini daripada pergi. Cukup. Berhenti memperpanjang ini. Kami tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Rumah ini akan dibongkar hari ini. Kemas barang-barangmu dan keluar. Ini akan dibongkar. Tidak. Kalian tidak bisa membongkarnya. Apakah ini dibongkar atau tidak, bukan urusanmu. Kamu lupa. Kamu yang menandatangani kontraknya. Kami akan membongkarnya sekarang. Kontrak itu? Hei ayah, beri saja cap jempol di sini. Kantor polisi yang akan memasang iklan di koran. Di koran? Kamu mencari ibu, kan? Aku sudah mengusahakannya. Kita bisa memasangnya di koran. Baiklah. Benar. Benar, ayah. Tekan cap jempolmu di sini. Budi, bukannya tadi bilang itu untuk iklan koran? Kok jadi surat pembongkaran? Kalau aku tidak bilang begitu, apa kamu mau kasih cap jempol? Budi, kamu mau bongkar rumah ini. Ayah tidak salahkan kamu, nak, tapi bisakah kamu tunggu sebentar? Tunggu saja, ibumu sebentar lagi pasti pulang. Dia akan segera sampai. Ayah, berapa kali lagi aku harus bilang, ibu tidak akan kembali. Berapa lama lagi? Ibu Siti, hampir sampai. Cepat, percepat. Ngapain bicara sama dia? Rio, bongkar saja. Bongkar. Jangan dibongkar. Ayah. Jangan dibongkar. Hei kau. Ayah. Budi, bawa ayahmu pergi dari sini. Ayah, ayo pergi. Jangan dibongkar. Ibumu benar-benar akan kembali. Percayalah, nak. Ayah. Rio, lupakan orang tua itu. Bongkar saja. Tunggu apa lagi? Bongkar. Ayah. Budi, aku seumur hidup belum pernah memohon pada siapapun. Tapi hari ini, aku memohon padamu, anakku. Jangan dirobohkan. Ibumu benar-benar pernah pulang. Kalau rumah ini kau robohkan, bagaimana dia bisa menemukan jalan pulang? Ayah, apa yang ayah lakukan? Sudah kukatakan padamu, dia tidak akan kembali. Bisa jadi dia sudah meninggal. Mary, kau mengerti? Apa yang baru kau katakan?
Maksudku. Apa yang baru kau katakan? Apa yang kau katakan tentang ibumu? Budi Santoso, dengarkan baik-baik. Kalau kau tak mau memanggilku ayah, aku tak akan menyalahkanmu. Kalau kau tak mau aku ada di sini, aku juga tak akan menyalahkanmu. Kalau kau robohkan rumah ini, aku tetap tak akan menyalahkanmu. Tapi, orang lain boleh bilang ibumu sudah mati, tapi bukan kau. Kau dengar? Akan kukatakan. Ibuku sudah mati. Mari, kalau dia masih hidup, bawa dia ke sini. Di mana dia? Di mana? Kalau dia masih hidup, aku akan suruh semua orang ini pergi sekarang juga. Tapi aku beritahu, dia tidak akan kembali. Ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Runtuhkan saja. Kalau mau merobohkannya, langkahi dulu mayatku. Eo, kalau gitu, langkahi dia. Lihat dia takut mati atau tidak. Runtan. Berhenti. Berhenti. Agang, benarkah itu kamu? Ini aku, Siti. Ini Siti. Siapa itu? Siti. Kamu pikir dia mungkin Ibu Budi? Kamu bercanda. Mungkinkah wanita tua ini benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Siti? Ibu? Budi, kamu Budi? Ini aku, Ibu Budi. Budi. Buddy. Jangan berani-beraninya kamu membiarkan penipu ini. Menipumu. Lihat dia. Apakah dia terlihat seperti wanita yang membawa Tommy pulang malam itu? Oh, benar. Itu dia. Sekarang aku paham. Pasti ayahmu yang mendengar tentang pembongkaran. Jadi dia menyewa seseorang untuk melakukan aksi ini. Orang tua ini biasanya bertingkah pikun. Siapa sangka, dia sebenarnya sangat cerdik. Apa yang kalian bicarakan? Aku benar-benar Ibu Budi. Budi. Ingat waktu kamu kecil, kamu selalu menungguku pulang setiap hari? Budi. Aku ibumu. Jika kamu tidak ingat wajahku, maka ingatkah kamu, waktu kamu masih anak nakal? Kamu terluka di bagian dalam pahamu, dan itu meninggalkan bekas luka. Bagaimana kamu tahu itu? Mungkinkah kamu benar-benar ibuku? Apa yang kamu bicarakan? Ini pasti perbuatan ayahmu. Dia pasti merencanakan ini bersamanya. Bodoh. Orang tua itu, dia sangat hati-hati. Jangan khawatir kalau kamu tidak ingat aku. Tapi Agung pasti ingat aku. Agang, kamu masih ingat aku? Ini aku, Siti. Siti? Kamu ingat sekarang? Kamu Siti. Ya, aku adalah Siti. Tidak. Kamu bukan Siti. Tapi aku adalah Siti. Siti. Bukan kamu. Siti tampak seperti ini. Dia tampak seperti ini. Itu adalah aku. Agang. Aku adalah Siti. Kamu bukan. Budi, di mana aku? Aku harus menemui ibumu. Bawa aku ke ibumu. Ya, ayah. Aku akan membawamu ke dia sekarang. Agang, aku di sini. Ini aku. Hei. Kamu pikir lagi syuting video pendek? Rekanmu sudah selesai syuting bagiannya. Kamu belum selesai? Hati-hati bicaramu. Siapa sih kamu ini? Bicara begitu sama aku? Aku. Berani-beraninya kamu memukulku. Kalau mulutmu nggak diem. Nggak cuma pukulan doang. Kamu pikir bisa main-main sama aku? Pray, kepung mereka. Kamu. Bawa ayahmu, si orang gila itu, pergi dari sini. Jangan halangi pembongkaran kami. Boyeta. Agung. Ayo pergi. Agang. Tunggu, orang tua itu, mau kemana? Letut. Minta maaf sama aku sekarang, aku mungkin bisa. Berbaik hati. Berani-beraninya, aduh. Jangan. Suruh anak buahmu mundur. Atau kamu akan menyesal. Pak aku salah. Tahu salah, sudah terlambat. Oh. Pap, anak saya, apa yang dia katakan tadi? Agak keterlaluan. Jadi kamu, jadi orang yang lebih dewasa. Oh, saya sudah lebih dewasa. Anakmu, tadi, saat dia mau membunuh kami. Kenapa kamu diam saja? Saya dekat. Saya.
Saya tekad. Saya langsung membeku, oke? Tapi saat anakmu mencoba membunuh kami, kamu tidak berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Anakmu salah pilih lawan. Sekarang kamu tiba-tiba ikut campur. Waktunya pas banget. Ya? Saya. Kamu mau apa? Hentikan. Jangan. Kau bajingan. Makin kau makini aku. Makin keras aku pukuli dia. Makin kau umpati aku. Makin aku sakiti dia. Kamu. Diam. Ew. Kamu mau bunuh saya di sini. Kakak. Kita ke sini biarkan antak berkelahi. Ya, Ibu Siti. Jaga mulutmu. Aduh. NAK. Kamu baik-baik saja? Oh, Ibu, lupakan dulu itu. Pembongkaran lebih penting. Iya. Pembongkaran itu yang penting. Ayo, cepat. Turun cepat. Halo. Ya, paham. Dengar, pembongkaran dibatalkan. Atasan di Zhao Corp yang telepon. Mereka membatalkannya. APA. Dibetacan? Dibetacan? Ini. Dibetacan. Pasti itu Agung. Pasti dia. Ibu Siti. Bagaimana kalau aku periksa lagi? Baik. Aku mau tahu setiap detailnya. Ya. Ibu Siti, tonton penyelidikan yang diminta. Semuanya sudah jelas. Waktu itu, pria yang kita temui di pelosok itu, dia adalah suami ibu. Jadi benar itu Agung. Lalu kenapa? Kenapa dia tidak mengenaliku? Untuk bagian itu, aku tidak terlalu yakin. Tapi aku yakin, dia adalah suami ibu. Dan anak laki-laki ibu, sudah menikah dan punya karir. Katanya, dia bahkan mendirikan perusahaan di Pelabuhan Rimba. Dan jalannya sangat baik. Pantas saja, dia tidak mau rumah tua itu dirobohkan. Dia takut aku tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Chris, siapkan mobilnya. Aku harus ke Pelabuhan Rimba, cepat. Aku harus menemui dia dan anakku. Tapi Ibu Siti, bahkan jika kita berangkat sekarang, kita baru akan sampai di Pelabuhan Rimba besok sore. Aku ingin bisa berada di Pelabuhan Rimba saat ini juga, dan melihat dia serta anakku. Kamu bilang tadi, anakku berbisnis. Benar. Kalau begitu, suruh cabang kita di Pelabuhan Rimba, menggunakan nama Korporasi Rahayu, untuk menyuntikkan modal ke perusahaannya. Syarat apapun yang dia mau, dia boleh tentukan. Selama bertahun-tahun ini, aku sangat mengecewakan dia dan anakku. Aku harus melakukan apapun yang diperlukan untuk menebusnya. Pergi, sekarang. Siap, Ibu Siti. Aku segera urus. Siti, kamu di mana sih? Ayah, tolong, berhentilah mengulang-ulang itu. Budi, lihat ini. Semua ini karena ayahmu. Adikku dipukuli sampai babak belur. Buddy. Tentang kejadian hari ini, kamu berutang penjelasan padaku. Aku akan berhadap kalau argumu sengsara. Aku benar-benar tidak mengerti. Rumah tua reot ini, buah apa ayahmu mempertahankannya? Masa ia rumah ini bisa bertelur emas? Menurutku ayahmu adalah orang tua pikun. Ayah, siapa yang suruh kamu pergi ke rumah tua itu? Kamu tahu nggak berapa banyak keluarga kita rugi? Karena ulahmu itu, ITU ganti rugi jutaan rupiah yang terbuang percuma. Siti. Kalau dia masih hidup, dia pasti sudah pulang sejak lama. Dia sudah pergi lebih dari 30 tahun. Aku mohon, bisakah kamu berhenti mengulanginya? Setiap hari? Bagaimanapun juga, dia kan ibumu. Dia pasti akan mencari kita. Dia menghilang lebih dari 30 tahun yang lalu. Dengga, dia mungkin sudah mati di selokan, atau dia meninggalkan kalian semua. Dulu, banyak istri yang kabur karena keluarganya miskin. Ayah, jangan tersinggungnya, tapi kelakuan ayah belakangan ini semakin aneh. Kalau ayah memang tidak ada kerjaan, setidaknya jaga cucumu. Agong, di usia ayah sekarang, keluarga kita tidak mengharapkan kontribusi besar dari ayah. Tapi ayah tidak bisa, hanya jadi beban kan? Kalau Agung terus mempermalukan diri seperti ini, siapa yang akan merawatnya? Stop. Jangan dirobohkan. Budi, lihat ini. Dia masih pura-pura. Menurutku dia hanya ingin membuat hidup kita sengsara.
Ayah. Bisakah ayah bertingkah normal sekali saja? Dia sudah gila. Ini benar-benar gila. Oh ya? Apa katamu? Korporasi Rahayu berinvestasi pada kita? Hahaha. Wah. Rio, Ya. siapa yang tadi telepon? Suntikan modal yang kamu bilang itu apa sih? Iya, investasi dan suntikan modal ini maksudnya apa? Ini dari Korporasi Rahayu. Ada eksekutif senior yang menghubungiku. Mereka mau investasi ke seluruh keluarga kita. Jamlana, kita bisa tentukan harga sendiri. Ini beneran? Korporasi Rahayu mau investasi ke keluarga kita? Kita bisa tentukan harga sendiri. Jangan-jangan itu penipuan? Hah? Ayah, sekarang banyak banget telepon penipuan. Jangan sampai tertipu. Enggak, ini beneran. Ini Korporasi Rahayu. Manajer cabang pelabuhan rimba mereka, yang langsung telepon aku. Enggak mungkin ini penipuan. Kilyarga kira. Akan dapat rejeki nomplok. Hahaha. Jangan-jangan salah orang. Kenapa korporasi Rahayu tiba-tiba investasi ke kita tanpa alasan? Ah, yang bener. Masa nggak jelas? Ini semua karena anakku. Anakku, udah kerja di Korporasi Rahayu, jadi karyawan internal. Dengan koneksi itu, wajar kalau mereka mau investasi ke kita. Iya kan? Lihat. Kakakku yang hebat, Budi. Dengar, aku nggak cuma omong doang. Orang di keluarga kita, nggak kayak kalian, yang cuma nambah beban. Dengan kabar bagus kayak gini, kita harus rayain dengan meriah. Padi, besok, kita buat pesta besar. Kita undang semua teman dan keluarga. Dan, adakan perayaan yang layak. Jangan khawatir, Bu. Aku yang urus. Gak boleh dibongkar. Rumah ini gak boleh dibongkar. Lihat saja bapakmu itu. Aku nggak mau dia dekat-dekat. Dengan perayaan besok. Ibu, sayang, tenang saja. Aku akan pastikan ayah tetap di sini, di rumah. Pari, kamu tidak belajar. Dari kejadian terakhir, kamu pikir dia akan nurut dan diam di sini. Kalau kamu suruh, lambat laun, dia pasti akan kabur lagi. Aku rasa, anak laki-laki kita ada benarnya. Tapi kalau dia benar-benar kabur, bukankah itu akan membuat keluarga kita sangat melo? Dia bebas pergi kemana dia mau. Kalau dia mau pergi, masa aku harus mengikatnya dan menahannya di sini? Pari, gimana kalau begini? Tengah, aku punya ide bagus. Jadi, aku kenal direktur sebuah panti jompo. Kami akrab. Dan yang paling penting, tempatnya sangat bagus. Kenapa kita tidak kirim ayahmu ke sana? Panti jompo? Itu tidak tepat. Setelah rumahnya dirobohkan, dia masih cukup terguncang. Bilang pulih benar tahu, mungkin kita harus menunggu. Dan kirim dia saat kondisinya membaik. Tunggu apa lagi? Kalau kamu tidak mengirimnya pergi, aku pulang kampung besok. Tapi dengarkan ini, investasi dari Korporasi Rahayu, yang kakakku dapatkan untuk kita. Kalau kamu tidak mau, aku bisa pastikan kamu kehilangannya. Tapi aku... Tidak ada tapi. Kalau begitu sudah diputuskan. Pertama besok, kakakku akan antar ayahmu ke panti jompo. Bah, lakukan saja seperti itu. Ayah, mobilnya sudah datang. Pari, panti jomponya sudah siap. Kami akan bawa ayahmu ke sana sekarang. Ayo, ayah, masuklah. Budi, kalian mau bawa aku kemana? Aku. Agung, bukankah kamu selalu ingin mencari istrimu? Aku akan antar kamu ke dia. Budi, Rio akan bawa aku mencari ibumu. Benar, ayah, ikut saja dengan Rio. Dia akan bantu kamu cari ibu. Ayo, ayah. Masuk ke mobil. Jangan khawatir. Cepat masuk. Ayo keluar, Agung. Bapak Rio. Halo, Agung Wijaya, kan? Ayo, ikut aku. Hei, kamu. Agung Wijaya, ya? Kesini sebentar, kita perlu ngobrol sebentar. Kamu baru di sini, jadi aku perlu jelasin aturannya ke kamu. Aturan panti jompo ini. Dan kamu lebih baik bersikap baik. Bersikap baik? Apa? Kamu orang tua pikun. Kamu akan bayar aku biaya jasa, supaya aku bisa beli beberapa bungkus rokok. Apa ini? Nah, ini barang yang bagus. Ini untuk Siti, hadiah pernikahan.
Kembalikan, kasih ke aku sekarang. Jangan berani-berani tidak menghormati aku, dengar? Menyebalkan sekali. Tegang? Itu kamu, Agung? Siti. Ini Siti. Ini Siti. Siti. Ya, ini Siti. Oh, Agung. Keluarga kita, akhirnya akan berkumpul lagi. Ibu Siti, beban di hati Anda akhirnya akan terangkat. Ya, 30 tahun yang panjang. Apakah keluarga Rio merayakan sesuatu yang bahagia? Ya, mereka heboh sekali. Sampai mengadakan pesta kemenangan. Aku dengar kabar, kalau korporasi Rahayu menanamkan uang ke perusahaan Budi, dan dia bisa menentukan harganya sendiri. Serius, dia sudah naik daun. Masa sih, perusahaan Budi di Pelabuhan Rimba itu kan cuma usaha kecil. Siapa yang mau investasi ke sana? Kalau itu benar, maka Budi akan membawa keluarga Rio langsung ke puncak. Masa iya, Budi yang mengangkat keluarga Rio? Itu karena kakak ipar Budi, Rio Pratama, punya koneksi di korporasi Rahayu. Benar atau tidak, kita akan tahu begitu keluarga Rio tiba. Kita tanya saja langsung. Semuanya, mari kita angkat gelas kita. Saya ingin mengajak bersulang. Hari ini adalah hari yang indah. Keluarga kita telah berhasil mendapatkan investasi Rahayu. Di momen bahagia ini, kami telah menggandeng semua sahabat dan keluarga tercinta untuk datang merayakan dan berbagi kebahagiaan ini. Indah, keluargamu benar-benar akan sukses mulai sekarang. Jangan lupakan kami, ya? Bapakli, yang benar saja, ngomong apa sih? Anda tahu bagaimana kami ini, kan? Selama keluarga kami masih bisa makan, kami tidak akan pernah melupakan sahabat dan keluarga kami, semuanya, perselang. Nak, aku sudah menemukan ibumu. Orang ini sungguh tidak waras. Siapa sih dia? Iya, siapa orang ini? Rio, bukannya sudah kukatakan untuk menitipkannya di panti jompo? Kok bisa keluar lagi? Tidak. Aku tidak tahu, aku baru saja menitipkannya di panti jompo. Bagaimana dia bisa kabur? Budi, apa kamu yang membiarkannya masuk? Bukannya sudah kukatakan, jangan biarkan dia masuk? Tidak. Bukan aku. Kalau bukan kamu, bagaimana dia bisa sampai di sini? Apa karena kita dapat investasi itu dan tidak mengundangnya? Jadi dia datang ke sini untuk cari gara-gara? Betul, Kereza, dia sengaja datang untuk buat masalah. Kalian pada ngapain berdiri saja? Keluarkan dia dari sini. Sekarang. Agung, Kamu ngapain di sini? Sudah kukatakan jangan datang ke sini. Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Budi, aku menemukan ibumu. Aku menemukan ibumu, ayah. Bisa berhenti cari gara-gara tidak? Budi, aku tidak cari gara-gara. Aku benar-benar menemukan ibumu. Sekarang, seluruh keluarga kita bisa bersatu lagi. Agung, waktu itu kau bikin keributan soal pembongkaran, sudah aku biarin. Sekarang kau kesini bikin onar lagi. Kamu pikir, keluarga kami gampang-gampangan aja? Indah, kok bisa kamu bilang gitu? Aku kesini bukan untuk bikin masalah. Aku datang untuk kasih tahu anakku, kalau aku benar-benar punya kabar tentang ibunya. Udah, berhenti cari-cari alasan. Kamu cuma kesal. Karena kali ini kami nggak ajak kamu kan? Jadi gini, kau kesini cuma mau bikin ribut. Dulu aku nggak pernah nyadar kalau hatimu besar sejahat ini. Itu kan, ayahnya Budi Santoso. Ada apa sih? Kenapa mereka bertengkar? Siapa yang tahu? Kalian semua nggak tahu ya? Orang tua ini adalah ayah dari menantu laki-lakiku. Dan dia itu orang yang sangat jahat. Waktu rumah kami mau dibongkar, dia datang dan bikin keributan. Sekarang kami sudah dapat investasi itu. Dia balik lagi bikin masalah. Apa kau nggak tahan? Lihat keluarga kami sukses? Kok bisa sih jahat banget? Bukan. Aku kesini bukan untuk bikin masalah. Budi, dengerin ayah. Dengerin apa? Kamu nyasarin anak kita? Kesepakatan pembongkaran itu, kau yang bikin gagal? Kamu udah berbuat banyak hal yang luar biasa. Mau ngomong apa lagi? Mau cari istrimu? Kau udah gila total. Ayah, pergi saja dari sini. Budi,
Menurutmu aku ini menghambatmu, bahwa aku cuma beban? Memang biarkan. Apa yang mereka bilang salah? Apakah kehilangan Tommy? Apa kau yang menghentikan pembongkaran? Tolong, ayah, aku mohon. Bisakah kau berhenti memalukan aku seperti ini? Pergi saja. Budi, anakku, aku tidak enak badan. Belakangan ini, aku sering lupa. Sakit? Kau terlihat sangat sehat menurutku. Orang-orang seperti dia, aku sudah sering lihat. Mereka bersembunyi di balik usia, main kartu tua. Agang. Budi. Sudah 30 tahun. Keluarga kita, akhirnya akan berkumpul lagi. Ayah, dengarkan saja apa yang mereka katakan tentangmu. Budi, menurutmu, ayahmu ini orang jahat? Kau mencampakkan aku di panti jompo itu, karena aku terlalu tua, karena aku merepotkan. Ya, setidaknya kau masih punya kesadaran diri. Budi, bagaimanapun juga, kau punya kabar tentang ibumu. Bagaimanapun juga, kau harus menemuinya, bereskan semuanya. Kau benar-benar sudah gila. Menjauhlah dariku sekarang. Kalau kau terus-terusan begini, aku akan mencoretmu dari daftar keluarga sebagai ayahku. Ini tempat apa? Aku di mana? Siti, Kalian semua lihat itu, kan? Kalian semua lihat. Dia mulai lagi kebiasaannya. Ayah, kamu selalu pakai trik ini. Bisa berhenti tidak? Aku muak. Reputasiku hari ini benar-benar hancur. Orang tua itu sangat hina. Siapa orang-orang ini? Kalau punya ayah seperti ini, mati muda pasti. Siti, 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 Siti. Akhirnya kutemukan kau, Siti. Berani bertingkah gila. Agung, Budi, kita akhirnya akan bertemu. Diam. Dia lagi? Dia yang bawa Tommy pulang waktu itu. Iya, dia. Terus urusan pembongkaran waktu itu. Itu juga dia. Aku bilang apa, wanita ini pasti ada hubungannya sama Agung itu. Agang. Agung, kamu baik-baik saja? Siti. Benar-benar kamu? Iya, aku, Agung. Siti. Masih sibuk cari-cari istrimu ya? Padi, kamu harus bawa ayahmu ke rumah sakit dan periksakan dia dengan benar. Biar kita lihat apa dia beneran. Gila. Dia ayahmu. Masa kamu perlakukan dia seperti ini? Kamu, kenapa kamu selalu muncul? Urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Agung? Waktu cucuku hilang dulu, apa itu juga ulahmu? Aku tanya sekali lagi, kenapa kamu perlakukan ayahmu sendiri seperti ini? Sudah, biar aku kasih tahu. Pertama, dia menghilangkan anakku. Lalu dia coba halangi kami untuk membongkar rumah tua itu. Dan sekarang dia tahu korporasi Rahayu akan berinvestasi pada kami. Dia pura-pura gila untuk coba gagalkan kesepakatan itu. Orang seperti itu pantas dibiarkan sendiri. Biarkan dia mati di panti jompo itu. Selama ini, begini caranya kamu memperlakukan ayahmu? Siapa sih lo? Berasan sekali lo ikut campur urusan keluarga kami. Siapa gua? Gua Casey Tau Sekreng. Siapa gua sebenarnya? Lo, beraninya lo mukul gua. Iya, lo yang gua pukul. Gua bakal pukul lo biar sadar, anak durhaka. Bertahun-tahun, ayah lo kerja keras banget buat besarin lo. Terus lo balas budi kayak gini? Lo pantas mati karena ini. Lo nekat banget. Ashley, Ah, jangan ada yang gerak. Satu gerakan lagi, gua cekik dia. Keluarga kita punya 3 aturan keluarga. Aturan pertama, adalah memikul bejenggan tak tahu terma Casey yang jijit tenggon yang memberi makan. Aturan kedua, adalah untuk mereka yang jadi tak berperasaan sama sekali demi uang.
Dan aturan ketiga adalah memukul lo, si tak berperasaan, tak tahu terima kasih, anak durhaka. Yang lupa sama orang tua begitu udah gede. Ah, dia gila. Dia udah hilang akal. Bu, kalau aku nakal, ibu mau pukul aku nggak? Budi, dari keluarga kita selalu ada 3 aturan keluarga. Dan yang pertama adalah Kau ibuku. wah, Laiharaini. Jadi ini Ibu Budi. Diam. Aku, Sri Rahayu, tidak punya anak durhaka sepertimu. Agung Wijaya bilang dia menemukan istrinya. Sepertinya dia berkata jujur. Apa kita benar-benar salah paham padanya? Sayang, apa dia benar ibumu yang hilang lebih dari 30 tahun? Sepertinya iya. Buddy, ibumu sudah hilang lebih dari 30 tahun. Kenapa muncul sekarang, di saat seperti ini? Tepat saat kamu baru dapat investasi dari korporasi Rahayu. Dia mengkol. APA maksudnya? Sayang, Apa menurutmu? dia lihat keluarga kita sekarang sukses. Dan sekarang mau ikut nimbrung? Lepaskan aku. Baru saja kau bilang tidak punya anak durhaka sepertiku. Siti, kau menghilang tanpa jejak lebih dari 30 tahun. Kau tinggalkan aku dan ayah. Bagiku, kau sudah lama mati. Kau tidak punya hak untuk menampakkan wajahmu di sini. Aku mungkin telah mengecewakanmu. Tapi kau seharusnya tidak pernah memperlakukan ayahmu seperti itu. Selama bertahun-tahun ini, ayahmu bekerja keras membesarkanmu. Dia membantumu berkeluarga. Dan begini caramu membalasnya? Jadi kau bilang aku tidak layak? Siti, kau menghilang selama ini, dan kau memilih muncul sekarang. Kau muncul sekarang, di saat seperti ini. Apa maumu? Kau pikir aku tidak tahu? Kalau baca dikatakan, APA yang kekari? Keluarga kita baru saja dapat investasi dari korporasi Rahayu. Dan kau kembali untuk mengaku sebagai keluarga, kau cuma mau ikut nimbrung. Orang sepertimu bahkan lebih tidak tahu malu. Bahkan lebih menjijikkan. Jadi kamu pikir, aku cuma di sini buat uang? Ah, yang benar. Ayolah, bukannya memang begitu? Kalau tidak, mana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Aku rasa wanita tua itu pasti tahu kalau Budi adalah anaknya. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk mengakuinya. Sayang, aku rasa ibumu tidak baik. Kita tidak boleh biarkan dia memanfaatkan kita. Jadi kamu pikir aku datang ke sini hari ini cuma untuk yang kamu sebut, investasi dari korporasi Rahayu? You can bet it too? Korporasi Rahayu bisa investasi padamu, dan juga bisa menarik investasi itu. Tarik? Oh, Budi, kamu lihat sekarang? Lihat, itulah ibumu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bosnya korporasi Rahayu? Bilang saja terus terang. Apa sebenarnya yang kamu mau? Kamu cuma mau uang, kan? Baiklah. Sebut harganya. Karena kamu ibu suamiku, aku kasih diskon. Aku setuju apa saja. Bahkan kalau kamu kasih aku 1 juta rupiah, atau 10 juta rupiah, aku sangat kecewa padamu. Kata ketua, beraninya kamu mengucapkannya. Jujur saja. Sejak pertama kali lihat kamu, aku lega kamu pergi. Kalau tidak, karena pengaruhmu. Aku tidak akan pernah punya kehidupan seperti sekarang. Budi, kamu tidak punya hati nurani? Buddy. Buang-buang waktu saja ngomong sama dia. Suruh dia pergi dari sini. Dengar baik-baik. Uang itu dari korporasi Rahayu untuk anakku Rio Pratama. Bahkan kalau kamu nempel sama Budi, kamu tidak akan dapat sepeser pun darinya. Aku, Siti Rahayu, akan bersikap tegas. Lupakan investasi ini. Uangnya, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Dia gila. Benar-benar gila. Kalian semua, keluar. Keluar. Agang. Ayo pergi. Ha. Makan malam parayan kita yang sempurna.
Rusak total gara-gara ayahmu. Sekarang semua tetangga, teman dan saudara kita, menertawakan keluarga kita. Denge ya. Aku nggak peduli. Di rumah ini, dia yang pergi atau aku yang pergi. Ibu, aku nggak nyangka bakal jadi begini. Lagi pula, ibu nggak bisa salahin ayahku sepenuhnya. Budi, maksudmu apa? Maksudmu ini salah ibuku? Sudah, cukup. Berhenti bertengkar. Kenapa kalian semua bertengkar? Kita ini keluarga. Pari, biar aku tanya sesuatu. Apa dia beneran ibumu yang sebenarnya? Aku nggak tahu. Aku sudah lama nggak ketemu dia. Tapi kata ayahku dia iya. Jadi mungkin iya. Ya, itu nggak bagus. Rio, maksudmu apa? Budi, aku akan bicara terus terang. Jangan tersinggung. Aku curiga ibumu. Tahu tentang investasi korporasi Rahayu ke kita. Makanya, dia tiba-tiba muncul sekarang untuk mengakuimu. Lihat kan? Aku tahu ibu nggak mungkin muncul tiba-tiba. Budi, orang tuamu nggak bodoh. Mereka tahu keluarga kita sekarang lagi sukses. Kita didukung korporasi Rahayu. Jadi mereka buru-buru datang untuk mengakuimu. Mau ikut nimbrung duit kita? Nggak mungkin. You can bet itu. Kalian kebanyakan mikir. Ayo, tenang dulu. Budi, kamu harus lebih hati-hati sama orang. Walaupun dia ibumu yang sebenarnya, uangnya tetap harus dibagi. Asal dia nggak terlalu serakah. Yang aku takutkan, dia memanfaatkan statusnya sebagai ibumu. Untuk menentat hal yang keterlaluan darimu. Dia nggak berani. Ibu, kenapa nggak berani? Memang begitulah orang-orang miskin. TAPI. Aku punya solusi. Solusi apa? Putuskan hubungan dengan ibumu. Apa? Apa? Kamu mau aku mencoret ibuku sendiri dari daftar keluarga? Oh, Pari. Tenang dulu ya. Nanti kasih dia tambahan beberapa ribu rupiah saja. Selesai masalahnya. Lalu, kamu bisa putus hubungan untuk selamanya. Bahkan kalau aku setuju untuk memberinya ratusan ribu rupiah. Apa Ayu akan mau menerimanya? Tepat sekali. Budi, kamu harus pergi cari ibumu. Sekarang. Dan bereskan kekacauan ini. Ayu, itu ibuku yang kita bicarakan. Ayolah. Oh, Pari. Bagaimana bisa kamu sebodoh ini? Dulu waktu kamu tidak punya uang, keluarga kamilah yang mendukungmu. Sekarang kamu akhirnya punya sedikit uang, dan ibumu itu muncul tiba-tiba. Dia bukan ibumu. Bagiku, dia tidak lain adalah lintah darat Tulen. Dengarkan aku. Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak mencoretnya dari daftar keluarga, maka aku akan menyuruh Ayu bercerai darimu. Ibu. Aku. Budi, berhenti menunda-nunda. Soal kontrak pemutusan hubungan itu, sudah aku siapkan untukmu. Baiklah, Budi. Masalah ini, dengarkan saja aku. Nanti kita semua pergi menandatanganinya. Tunggu sebentar. Ada apa, Ibu? Kemarin ibunya membuat kejadian besar di pesta perayaan. Aku yakin korporasi Rahayu sudah tahu semua tentang itu. Sekarang ini, kita harus siapkan hadiah yang mewah dulu dan mengunjungi Ibu Siti secara pribadi. Pertama, kita bisa menguji perasaannya. Dan kedua, kita juga bisa mengenalnya lebih baik. Soal mencoret ibunya dari daftar keluarga, ya, itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Prioritas utama sekarang adalah ini. Ibu, kamu sangat sigap. Ibu, kamu benar-benar sangat tajam. Rio, ayo kita pergi sekarang. Enfam Hong. Ayo pergi. Ayo, Budi. Ayo pergi. Ibu Siti, bapak yang tua itu akan baik-baik saja. Tapi, lihat, dia sama sekali tidak boleh stres lagi. Kalau tidak, kondisinya bisa memburuk dengan serius. Baik, dokter. Saya perlu Anda pastikan suami saya sembuh. Apapun yang diperlukan. Jangan khawatir, Ibu Siti. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Cobalah luangkan lebih banyak waktu bersamanya. Kami sangat menghargai semua bantuan Anda. Agung, kau sudah melalui begitu banyak untukku selama bertahun-tahun ini. Siti. Aku tidak pernah menyangka. Aku akan menemukanmu lagi.
Aku juga tidak pernah menyangkanya. Mulai sekarang, kau tinggal bersamaku. Aku tidak akan membiarkan apapun menyakitimu lagi. Oh, Siti. Ada sesuatu yang ingin aku. Aku tahu. Ini tentang budi, kan? Selama bertahun-tahun ini, kau tidak ada di sana untuknya. Kau tidak memahaminya. Budi bukan anak yang buruk, sungguh. Jangan khawatir. Dengga, dia tetap anak laki-lakiku. Tapi kali ini, aku akan memberinya pelajaran. Tapi, Sudahlah, kau istirahat saja. Kau tahu cara melakukan sesuatu. Aku sudah mengendalikan ini. Ada API? Ibu Siti, anak laki-laki Anda, Budi, membawa seseorang untuk menemui Anda. Apakah Anda akan menemuinya? Dia di sini. Suruh dia menemuiku di taman belakang. baik. Siapa itu? Bukan hal serius. Hanya urusan bisnis yang perlu ku selesaikan. Istirahatlah. Aku akan kembali. Astaga. Jadi begini ya hidupnya orang kaya. Wah, mewah sekali. Dan menjesenkan. Rumah ini lebih besar dari seluruh halaman kita. Nah. Ebiu. Kalian tahu nggak ini rumah siapa? Ini kan Tempat Ibu City, pemimpin korporasi Rahayu. Tapi, jangan khawatir. Begitu investasi Budi cair, kita juga akan punya rumah seperti ini. Betul sekali. Ayah. Ibu, sayang. Begitu investasinya cair, kita juga akan beli satu. Dan nanti, di sertifikatnya, aku akan tulis nama kalian berdua, namamu dan nama Wah. ibu. Ibat. Luar biasa. Anak mantu yang seperti apa ini? Seluruh hidupku. Akhirnya berarti juga. Hei. Dia ngapain di sini? Ayah. Dia ngapain di sini? Jangan-jangan dia. Aku tahu. Rio benar. Wanita itu. Sudah jelas. Dia mengincar investasi kita sederhana saja. Dia pakai nama Budi. Untuk masuk ke sini dan mencuri perhatian. Dan di belakang kita. Dia mendekati Ibu Siti. Berusaha mencuri investasi kita dari tangan kita. Rio, kamu bawa kontrak pemutusan hubungan kerja? Aku bawa. Wanita tua itu sama sekali tidak tahu malu. Pari, gimana kamu bisa diam saja dan menerima ini? Buddy. Bukan aku mau mencari masalah di sini. Lihat saja ibumu yang katanya itu. Apalagi dia itu ibumu yang sebenarnya atau bukan. Waktu kamu kecil, dia nggak pernah membesarkan kamu. Sekarang kamu akhirnya mulai sukses. Dia datang kembali buat numpang hidup dari kamu. Dan sekarang dia coba pakai namamu, buat mencuri investasi kita dari tangan kita. Kalau kamu berani mengakui ibu seperti itu, aku akan suruh Ayu cerai sama kamu. Ibu. Sayang, tolong jangan marah. Ini semua mungkin salah paham besar. Biar aku yang bicara sama dia. Nenek sihir yang tidak tahu malu itu. Aku mau lihat sendiri dia mau ngapain. Kamu tidak tahu malu. Aku akan lihat sendiri. Rio. Kamu mau apa? Tenang saja. Rio, Tolong jangan marah. Aku yang urus ini. Kamu ngapain di sini? Kamu sebaiknya pergi. Urusanmu, kami semua sudah tahu. Demi ayah, aku tidak akan menyalahkanmu. Yursenku, kamu bicara apa? apa yang sudah kamu lakukan? Perlu kami jelaskan secara gamblang? Budi tidak akan mengatakannya. Itu karena dia baik hati. Tapi kamu, jangan keterlaluan. Kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dan satu hal lagi, kamu datang ke sini hari ini, bukankah untuk minta maaf padaku? APA, kami datang untuk minta maaf padamu? Sudahlah. Apa kamu sudah gila? Kamu merusak pesta perayaan. Kami tidak membuat keributan. Itu kami sedang bersikap sopan padamu. Sudahlah, mimpi kali. Dan kami harus minta maaf padanya?
Hati-hati bicaramu. Berani-beraninya kamu membantah wanita tua itu, Buddy. Kenapa kamu masih bicara dengannya? Serahkan saja kontraknya padanya. Ibu. Aku tidak peduli kamu ibuku atau bukan. Untuk saat ini, aku akan memanggilmu Ibu. Aku mohon padamu, pergilah, oke? Kenapa aku harus pergi? Dan satu hal lagi, kontrak APA? Ibu, tolong jangan desak aku. Pergilah, oke? Buddy, kenapa kamu buang-buang kata dengannya? Wanita tua. Lihat baik-baik. Tertulis jelas di sini hitam di atas putih. Kakak iparku. Dia ingin mencoretmu dari daftar keluarga. Putuskan hubungan ibu dan anak kita. Baiklah. Wawa. Budi Santoso, berapa bayaranmu untuk memutuskan hubungan denganku? Sebut saja harganya. Buddy. Lihat, sudah kukatakan. Dia cuma mengincar uangmu. Sebut harganya, selama tidak keterlaluan. Kami akan bayar. Siapa yang minta kalian berdua? Kau. Kau yang bilang. Kau tak pernah membesarkanku, sekalipun tidak. Baiklah, ini kesepakatannya. Aku akan memberimu 500.000 rupiah. Anggap saja itu biaya hidup untukmu dan ayah mulai sekarang. 500.000 rupiah. Wah, Budi Santoso, sungguh dermawan kau. Kau bahkan menyertakan ayahmu dalam hal ini. Sungguh berhati nurani. Kau benar-benar punya hati nurani. Budi Santoso. Kau ini manusia atau bukan? Aku. Selama ini, aku tahu aku mengecewakanmu dan ayahmu. Aku terima baik kebencian maupun kemarahanmu. Tapi apakah ayahmu pernah mengecewakanmu? Kalau ayahmu tahu, kau membayar untuk memutuskan hubungan keluarga, betapa sedihnya dia? Aku. Wanita tua itu. Kenapa kau berteriak? Selama ini, pernahkah kau membesarkan budi kami? Beraninya kau menyebut-nyebut itu? Sedangkan Agung Wijaya itu, selama ini, dia tinggal di bawah atap kami, makan makanan kami, semuanya. Semua uang itu dari Budi. Kau pikir 500.000 tidak cukup? Begitu? Wanita tua tak tahu malu. Dengarkan baik-baik. Kalau kau tidak setuju hari ini, lupakan 500.000 rupiah. Kau bahkan tidak akan dapat 5.000 dari kami. Diam. Budi Santoso, kau benar-benar berniat mencoretku. Dan ayahmu sendiri dari daftar keluarga? Ibu, tolong, jangan terus mendesakku. Tanda tangani saja ini. Baiklah kalau begitu. Anak yang hebat yang ibu besarkan. Budi. Biar ibu tanya sekali lagi. Kamu benar-benar akan mencoret ibu dari daftar keluarga? Ibu, bisa nggak ibu berhenti menekan aku? Tanda tangan saja sudah. Baiklah kalau begitu. Terserah kamu. Nenek tua. Aku khawatir kamu nggak mau tanda tangan. Aku hampir lupa. Jangan berharap terlalu tinggi hanya karena kontraknya bilang. Uangnya 500.000 rupiah. TAPI. Tapi kalau mulutmu ini ngomong sembarangan, kamu nggak akan dapat sepeser pun. Dengar nggak? Cuma 500.000 rupiah? Kamu meremehkan Siti Rahayu. Berhenti berakting. Cuma 500.000 rupiah katanya. Kamu datang jauh-jauh ke sini. Kemudian pakai nama Budi. Untuk menipu investasi Rahayu? Nenek tua. Dengarkan baik-baik. Untuk sementara waktu, kamu tutup mulutmu itu. Begitu Budi amankan investasi itu, 500.000 rupiah itu akan kamu terima sampai sen terakhir. Tapi kalau kamu bikin investasi Budi gagal, aku pastikan kamu berakhir di selokan. Budi, jadi kamu mencoret ibu dari keluarga. Kamu nggak takut ayah dan ibu bakal minta bagian, ya? Aku. Sir. Kamu nggak bisa dipercaya, sudah parah kamu nggak percaya ibu. Tapi kamu bahkan nggak percaya ayahmu sendiri? Ayahmu. Bekerja keras membesarkanmu. Hentikan akting suci itu. Kalau kamu di sini bukan untuk uang, terus kamu di sini ngapain, Kamu benar-benar orang aneh.
Ya, apa maumu? Apa yang ibu lakukan di sini? Karena kita sudah putus hubungan. Hari ini ibu akan kasih tahu apa yang ibu lakukan di sini. Budi. Kamu dengarkan ibu, dan dengarkan baik-baik. Yang disebut-sebut investasi Rahayu itu. Sebenarnya. Siti. Siti, apa maksudmu? Maksudmu memutuskan hubungan ibu dan anak itu apa? Agang. Sedang apakah di sini? Pulang dan istirahatlah. Siti, apa maksud semua itu? Hei, Kamu. kalian sedang apa di sini? Agang. Pulang dan istirahatlah. Biarkan aku yang urus. Ah, sudahlah. Cukup sudah, kakak. Kalian berdua benar-benar. Berhentilah berakting. Agong. Kamu. Jangan salahkan kami atas perlakuanmu. Budi di sini baru saja mengeluarkan 500.000 rupiah dan menandatangani kontrak denganmu untuk memutus semua ikatan darah. Kontrak sudah ditandatangani. Mulai sekarang, kalau ada masalah lagi, jangan cari-cari Budi kami lagi. Mengerti? Memutus ikatan darah, Budi. Katakan padaku, nak. Apa ini benar? Ayah. Tolong, jangan salahkan aku. Budi Santoso. Kau ini masih manusia apa bukan? Dia ibumu kandung. Baru sehari kalian bertemu kembali. Lalu kau mau memutuskan ikatan ibu dan anak? Ayah. Aku tidak punya perasaan apa-apa padanya. Sama sekali tidak. Lajapila, aku sudah memberinya 500.000 rupiah. Bukankah itu sudah cukup? 500.000 rupiah? Siapa yang mau uang kotormu? Budi. Sujud. Sekarang juga, minta maaflah pada ibumu, Siti. Budi, dia tidak mengerti. Dia hanya sedang banyak tekanan. Dia hanya tidak sanggup menghadapinya. Baiklah, kakak. Lihat, Agung. Lihat baik-baik. Semuanya tertulis jelas di sini, hitam di atas putih, sangat jelas. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya mengincar uang, kan? Oh, sekarang kau lihat Budi, sudah sukses. Kau mau menempel seperti lintah darat, ya? Jangan ya. Kontrak sudah ditandatangani, tidak bisa dibatalkan. Pari. Ayo kita pergi. Pergi. Ayo Budi cepat. Ayo, pergi. Pari. Budi. Budi. Agang. Ayah. Ya ampun. Pari. Acara banketnya mau mulai. Itu yang penting. Tapi ayahku. Ya Tuhan. Ayo. Kalau parah, biaya rumah sakit kami yang tanggung. Betul? Ibu. Bawa ayahku ke rumah sakit dulu. Biayanya juga aku yang bayar. Cepat pergi. Ayo kita pergi sekarang. Dan uang 500.000 rupiah itu. Aku berikan semuanya padamu. Jangan lupa. Ayo, kita pergi sekarang. Agong. Ayo. Bangan. Cepat. Budi. Oh, Budi. Kamu mau melakukan ini cuma untuk uang? Baguslah. Kamu sendiri yang cari masalah. Jangan salahkan aku. Umumkan ini. Mengenai investasi Budi Santoso. Korporasi Rahayu memutuskan hubungan. Ayo. Yang kita lakukan tadi tidak benar. Mereka orang tuaku. Jangan khawatir. Pari. Lihat aku Aku periksa dia dengan teliti. Lihat, Aimyu. Cuma kehabisan napas sedikit, itu saja. Lajapila. Mari kita berpikir jernih. Memangnya kenapa kalau Siti itu ibumu? Apa pentingnya? Apa yang pernah dia berikan padamu? Kalau boleh dibilang, kamu memberinya 500.000 rupiah. Itu sudah termasuk bakti anak. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah fokus ke acara banket. Dan buat kesan yang baik. Begitu investasi itu aman, kamu akan punya dukungan korporasi Rahayu. Nanti kamu bisa selalu menebus kesalahan pada mereka, benar kan? Ibu Siti, bapak itu baik-baik saja. Dia hanya kaget, asal dia banyak istirahat. Dia akan baik-baik saja. Oak, terima kasih. Terlalu baik, Ibu Siti. Saya akan pergi dulu. Baiklah. Siti. Ini salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Tolong jangan salahkan Budi. Bagaimana mungkin aku menyalahkannya? Pada akhirnya, semuanya salahku. Kalau tahu akan jadi begini. Aku tidak akan langsung memberinya investasi itu. Dia tidak akan berakhir seperti ini. Investasinya? Aku lupa memberitahumu. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari kamu dan anakmu. Dan aku juga menjalankan bisnis di sampingnya. Sekarang, aku sudah punya nama. Awalnya aku berencana. Semua aset ini.
Untuck dibarakan kepada budi. Tapi sekarang sepertinya, aku terlalu naif. Jadi maksudmu, investasi budi berasal dari ibu? Tapi sekarang, aku ingin menyumbangkan semua uang itu. Agung? Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Siti. Uang itu milikmu. Itu keputusanmu, tapi Budi tetap anakmu. Dia hanya belum dewasa, itu saja. Agang. Tidakkah kamu melihatnya? Aku tidak berarti apa-apa baginya. Aku tidak kesal. Lagi pula, aku telah mengabaikannya selama bertahun-tahun. Tapi lihatlah Budi, sedikit investasi, langsung besar kepala. Dia tidak bisa mengelola perusahaan. Memberikannya kepadanya hanya akan menyakitinya. Siti. Agang, pikiranku sudah bulat. Kamu istirahatlah. Malam ini, Aku akan menyelesaikan masalah ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Budi terus berbuat salah. Budi Santoso ini merasa dirinya siapa sih? Minta korporasi Rahayu investasi ke dia? YK. Tunggu, kamu pikir korporasi Rahayu sebenarnya dijalankan sama ibunya? Nggak mungkin. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Budi Santoso ini, bukannya dia baru berbaikan sama ibunya? Wah, hebat. Ya ampun. Korporasi Rahayu ini ya, benar-benar luar biasa. Jangan khawatir, Bu. Nanti kalau sudah waktunya, setelah Budi dapat investasi itu, aku akan buatkan pesta besar untuk ibu. Bikin yang meriah banget. Betul, kami akan buatkan yang lebih besar lagi, Bu. MHM, bagus. Ibu tunggu ya. Jangan lupa. Hei, Itu kan. Agung. Apa? Dia ngapain di sini? HMPH. Masih nggak jelas? Dia masih nggak rela sama uang 500.000 rupiah itu. Padi, sekarang kamu lihatkan sifat asli ayahmu? Dia cuma mau uangnya aja. Kalau kamu nggak kasih dia uang, dia bakal datang dan bikin rusuh semuanya. Bu, nggak mungkin. Pasti ada salah paham. Biar aku tanya dia dulu. Salah paham? Salah paham apa? Budi Santoso, dengerin. Hari ini, kalau dia bikin investasi ini gagal, kita selesai. Kamu jangan harap bisa lihat Tommy lagi. Ya ampun, yang benar aja. Usir dia dari sini sekarang. Ayo cepat. Aku pergi. Ayah ngapain di sini? Ayah harus pergi sekarang. Padi. Akhirnya ketemu juga kamu. Kamu harus minta maaf ke ibumu. Kalau enggak, uang investasi itu bisa hilang. Apa? Maksudmu apa? Begini, sebenarnya, ibumu adalah ketua Dewan Korporasi Rahayu. Orang tua itu. Aku tahu. Kau pasti punya niat jahat. Beraninya kau mengancam menantu laki-lakiku. Kau dengar? Hari ini, kalau kau berani buat keributan di sini, aku pastikan kau tidak dapat sepeser pun. Indah, kau salah paham. Bukan itu maksudku. Budi, kita kehabisan waktu. Kau harus minta maaf ke ibumu. Sekarang. Kalau kau minta maaf saja, dia akan memaafkanmu. Investasi itu tidak akan gagal. Ayah, apa yang kau bicarakan? Apa hubungannya dia dengan investasi itu? Padi, apa kau masih belum paham maksud ayahmu? Maksudnya, kalau kau tidak minta maaf ke ibumu, dia akan datang ke pesta dan buat keributan, dan menggagalkan seluruh proyekmu. Ya ampun, Agung. Sejijik apa kau ini? Menyakiti anak sendiri. Oh, Budi, apa dosa kehidupan lampaumu sampai dapat ini? Sampai punya ayah seperti ini? Ayah, benarkah ini? Budi, masa kau berpikir begitu? Untuk apa aku berbohong padamu? Padi, kau masih belum paham? Maksudnya, Siti Rahayu ini adalah ketua Dewan Korporasi Rahayu. Kalau kita menyinggungnya, investasi itu hilang. Apa? Ya, Budi, Rio benar. Ibumu adalah ketua Dewan Korporasi Rahayu. Aku tidak berbohong padamu. Apa? Oh, Agung. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Yah, bagaimana bisa kamu mengarang kebohongan seperti itu? Ya ampun, Padi. Bawa ayahmu pergi dari sini, sekarang. Kalau kita benar-benar menyinggung Ibu Siti, tidak ada satupun dari kita di keluarga ini yang bisa menolongmu. Budi, keluarkan dia dari sini. Ayah, kamu bisa berulah kapan saja. Tapi jangan buat masalah. Untuck sekarang. Aku mohon padamu. Pergi saja, ya? Budi, selama bertahun-tahun ini,
Aku tidak pernah berbohong padamu. Percayalah padaku sekali ini saja. Pergi dan minta maaf pada ibumu, dan aku akan bantu jelaskan. Semua ini akan berlalu. Ayah, aku mohon padamu. Aku sampai bersujud di sini. Oke, kalau kamu sedang kambuh, pulang saja. Jangan biut-kerbiutan di sini. Nah, tidak bisakah kamu percaya padaku sekali ini saja? Apakah aku benar-benar sehina itu, di pikiranmu? Ada apa ini? Tidak tahu, tapi aku baru dengar si tua bangka itu bilang, kalau Ibu Budi Santoso adalah kepala korporasi Rahayu. Apa? Serius? Kalau itu benar, maka Budi Santoso itu orang yang sangat penting. Kalau itu palsu, kerja sama ini mungkin batal. Semuanya. Maaf atas kejadian ini, Bapak yang ini, agak ya sedikit pikun. Dia tidak waras. Mari, bawa dia pergi dari sini. Kalau tidak, ini tempat yang eksklusif. Jangan bikin kerja sama ini gagal untuk kita. Ayah, kamu harus pergi. Sekarang, kalau kamu tidak pergi, jangan salahkan aku. Kami dapat laporan. Ada keributan di sini. Cuma mau lihat situasinya. Kalian para satpam ini ngapain sih? Di sini, kalian biarkan psikopat masuk. Keluar kerja dari sini sekarang. Tak, boleh saya lihat undangan Anda? Aku tidak punya. Istriku yang membawaku masuk. Kalau begitu, boleh saya tanya. Tamu yang mana di sini? Yang merupakan istri Anda? Istriku adalah Siti Rahayu. Korporasi Rahayu, kurasa dia yang menjalankannya. Tak, Anda harus segera pergi. Ini bukan tempat untuk permainan tipu-tipu Anda. Bawa dia pergi. Hei, kalian mau apa? Jadi? Kalian mau apa? Lepaskan aku tidak menipu siapapun. Masih juga berbohong. Ibu Siti kami, sejak suaminya menghilang, tidak pernah bersama pria lain. Kau bisa saja mengaku sebagai siapapun. Tapi berani-beraninya kau menyamar sebagai suami Ibu Siti? Kau benar-benar gila. Siapa yang memberi petani udik ini keberanian untuk menyamar sebagai suami ketua dewan? Ya, ketua dewan sangat setia. Selama bertahun-tahun ini, penipu yang dia temui, pasti sudah 8 atau 10 orang sekarang. Satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Kau membuatku takut. Aku benar-benar mengira dia adalah suami Ibu Siti. Sepertinya, itu hanya alarm palsu. Anakku, ayah tidak berbohong. Kau, ibumu benar-benar bos dari korporasi Rahayu. Aku akan telepon dia sekarang juga. Kapan kau akan berhenti melakukan ini? Aku adalah ayahmu, bagaimana bisa kau? Diam, aku, Budi Santoso, tidak punya ayah seperti itu. Budi, aku. Apa salahku, sampai harus menerima ini, dipersalahkan olehmu seperti ini? Selama bertahun-tahun ini, APA yang sebenarnya kau lakukan, bukankah kau tahu betul APA yang kau lakukan? Aku minta kau jemput Tommy. Kau hampir kehilangan dia. Aku baru dapat proyek pembongkaran ini. Dan kau malah demo di sana, hanya memberiku masalah. Sekarang, akhirnya aku dapat investasi dari korporasi Rahayu. Dan kau berani mangkul di sini untuk menipu orang dan bertingkah gila? Apa salahku sampai punya ayah seperti kau? Anakku. Aku tahu kau bilang begitu karena kesal. Aku tidak menyalahkanmu. Baiklah, kalau begitu. Aku pergi, ya? Tunggu. Kau datang ke pesta ini untuk menipu orang. Kau penipu. Kau ikut ke kantor polisi denganku. Rio. Kau, apa yang kau lakukan? Sudah kubilang aku minta maaf. Apalagi yang kau mau dariku? Ah, sudahlah orang tua itu. Sampai saat ini, cukup dengan sandiwaranya. Nah, hari ini, akal bulusmu itu tidak akan berhasil. HMPH. Lalu, tunggu apa lagi? Bawa orang ini ke kantor polisi. Orang seperti dia perlu mendinginkan kepalanya di penjara. Sebagai contoh, kalau kita bayarkan si dia penipu kilas Terry, akan berpikir mereka bisa menyamar sebagai suami Ibu Siti. Apa akibatnya bagi reputasi korporasi Rahayu? Dan bagaimana dengan reputasi Ketua Dewan City? Tenang saja, semuanya. Akan kuperhatikan dia dibawa ke kantor polisi. Bawa penipu ini pergi. Aku bukan penipu. Ayahku bukan penipu. Orang lain tidak percaya padaku. Tapi kau juga tidak percaya? Berhenti. Kalian semua, siapa yang berani menyentuhnya? Penipu. Ayah, itu tidak benar. Lepaskan dia. Bu, jangan. Lepaskan dia. Pergi dari sini. Ayo, kita pergi. Agang, maaf aku terlambat. Maaf kamu harus mengalami ini. Aku tak pernah menyangka. Akan melahirkan sirang aib seperti ini. Oh, Siti.
Ini bukan salah Budi. Ini semua salahku. Aku ayah yang tidak berguna. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Jangan bela dia. Aku dengar semuanya di telepon tadi. Kupikir menghentikan investasi itu akan membuatmu berubah dan memperbaiki dirimu. Sepertinya, aku masih terlalu lunak padamu. Aku sangat membenci ini. Aku menyesal atas segalanya. Bagaimana bisa aku melahirkan aib sepertimu? Oh, Siti, kamu mau apa? Jangan gegabah. Aku sangat tenang. Hari ini, aku akan membereskan rumah ini untuk selamanya. Padi. Ini, Nenek sihir itu sudah gila. Dia mau memukul orang. Kamu dipukul sih tidak apa-apa. Tapi kalau investasi itu sampai rusak, kita benar-benar hancur. Santai, Bu. Jangan khawatir. Ini tempat yang eksklusif. Aku yakin nenek sihir itu tidak berani menyentuh siapapun. Hey, nenek sihir. Lihat APA? Hey, lihat APA? Ya, aku bicara padamu. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu berani menyentuh Budi, kamu harus lewat aku dulu. Oh, aku Siti Rahayu. Sudah puluhan tahun aku main game ini. Sampa Masyarakat Makam APA. Yang belum pernah aku temui, kamu pikir kamu ini siapa, sih? Tunggu. Budi, dengar. Nenek sihir itu, kalau dia sudah gila, ya sudah. Tapi kamu tidak boleh ikut gila. Tenang, Ibu. Aku tidak akan kemana-mana. Kalau aku pergi sekarang, malah jadi terlihat bersalah. Dia yang salah. Aku yang benar. Dulu tamparan. Sekali ini tongkat. Dulu aku menghindar. Kali ini, aku akan bertahan. Ayo. Pukul aku sekuat tenagamu. Bahkan kalau hari ini kamu memukulku sampai mati, aku tetap tidak salah. Jadi kamu memang nekat jadi anak durhaka ini, ya? Baiklah. Karena kamu sudah bulat tekadmu. Hari ini akan kuwujudkan. Siti. Harimau saja tidak makan anaknya sendiri. Dia anak kandungmu. Kalau mau memukulnya, pukul aku saja. Agang. Kamu sudah tidak waras. Dia saja tidak mengakuiku sebagai ibunya. Atau kamu sebagai ayahnya. Buat apa kamu membelanya? Kamu tidak berhak memaksaku, mengakuimu sebagai ibuku. Kamu tidak pantas menyandang gelar itu. Mereka bilang aku, bajingan tak berabu. Waktu itu kamu di mana? Mereka keroyokan memukulku. Bilang aku tidak punya ibu. Waktu kupikir ibuku sudah mati. Kamu di mana? Aku bahkan tidak tahu wajahmu seperti apa. Dan waktu itu kamu di mana? Hanya karena aku tidak punya ibu. Mereka bilang kamu pergi karena kita miskin. Kabur dengan orang lain. Aku tidak bisa angkat kepala di kampung. Kamu tahu kenapa aku tidak pulang kampung? Karena mereka bilang, aku anak tak beribu. Aku bahkan tidak tahu harus membela diri bagaimana. Karena bahkan aku sendiri tidak tahu. Apakah aku punya ibu? Budi, hentikan sekarang juga. Kenapa aku nggak boleh ngomong? Ibumu mencari kita selama bertahun-tahun ini. Dia juga sudah menderita. Dia menderita? Kamu pikir aku nggak menderita? Waktu aku dipukuli dan dimaki, dia nggak kelihatan batang hidungnya. Waktu aku diperlakukan seperti sampah, dia nggak kelihatan batang hidungnya. Sekarang aku akhirnya mulai menghasilkan uang. Tiba-tiba dia muncul. Dia cuma sudah tua dan nggak ada yang merawat. Jadi dia mau nempel sama aku? Jangan harap. Sekarang ini, kalau pelihara anjing aja, kan tahu harus dikasih makan. Kamu ngasih aku APA, cuma tamparan. Sama kayu, Siti Rahayu. Apa salahku? Kenapa kamu bikin hidupku lebih buruk dari hewan peliharaan? Kamu. Nggak bisa menang berdebat, jadi mau mukul aku sekarang? Oh, ayo. Pukul aku di sini. Pukul aku keras-keras. Bagus. Hari ini, aku mau pastikan semua orang di sini lihat betapa tak berperasaan sama sekali seorang ibu yang kamu ini. Bagaimanapun juga, aku nggak punya rasa malu sama kamu. Kamu nggak punya rasa malu sama aku? Aku terima itu. Tapi ayahmu? Berani kamu bilang nggak punya rasa malu sama dia? Aku. Ada APA? Tadi kan kamu lancar sekali bicaranya? Semua hal hina yang kamu lakukan, sekarang nggak berani mengakuinya? Soal apa yang terjadi dulu? Aku nggak ada di sana. Jadi aku nggak akan menghakimi. Tapi hari ini, aku cuma mau tanya. Pernah nggak kamu beliin ayahmu satu potong baju baru pun?
Budi beliin baju buat si Udik? Sayang banget kainnya. Iya kan? Hahaha. Si Agung Wijaya itu, dia cuma orang aneh yang gak berguna. Memang pantas. Memang pantas dia menderita seumur hidup. Kalau bukan karena dia, Tibo Muka, gak bakal bisa diusir. Dengan statusnya sekarang, di kehidupan ini enggak. Di kehidupan selanjutnya pun enggak. Boleh dia mimpi berdiri di sini. Ipar laki-laki ngomong sembarangan. Ibu mertua di usia tua berbuat aib. Memang, Burung yang sama belanya berkumpul. Satpam, usir keluarga, bajingan tak berperasaan ini, dari hadapanku, sekarang. Jangan kira, hanya karena kau berpakaian rapi. Lalu kau jadi orang penting. Mimpi kali. Biar ku beritahu. Dulu rakyat jelata. Selamanya rakyat jelata. Meski kau berdandan mewah, tak bisa menutupi bau busuk yang keluar darimu. Humph. Bau itu, tak bisa kau hilangkan. Lihat dirimu, berlagak sok tinggi. Kalau orang lain, mungkin percaya kau ini bos. Tapi tahukah kau siapa aku? Berani-beraninya menipu Rio Pratama? Kuberai tahu, akal bulusmu tadi, cukup untuk memenjarakanmu setahun. Serangku? Jangan bodoh, tempat ini adalah wilayah korporasi Rahayu. Yang harus pergi adalah kalian berdua. Satpam, bawa kedua orang ini ke kantor polisi. Wah. Bertahun-tahun, tak ada yang berani bicara padaku seperti itu. Hari ini, aku akan lihat bagaimana caramu mengusirku. Sepertinya, kau harus belajar dengan cara yang keras ya? Nah, hari ini, akan kubuat kau puas melihatnya. Lepaskan aku, kalian ini, orang-orang buta, tak berguna. Aku tamu VIP Korporasi Rahayu. Jika investasi ini kacau, 9 nyawa pun tak cukup bayarnya. Sudah terlambat. Akulah yang melakukan investasi ini. Kau investornya? Bagaimana mungkin? Kau menghina aku. Membenci aku. Menyangkal aku ibumu. Namun, aku masih bersedia terus berinvestasi padamu. Tapi satu hal yang tak seharusnya kau lakukan adalah memperlakukan ayahmu seperti itu. Ayahmu dikenal di Sungai Cemara sebagai pria baik. Dialah pria yang Siti Rahayu, pilih untuk menghabiskan hidupku bersamanya. Dia seharusnya menaklukkan dunia bisnis. Di sampingku. Banjir itulah yang merobek keluarga kami. Dia tinggal karena dirimu. Tak mau meninggalkanmu. Dan bagaimana kau membalasnya? Secara resmi aku membatalkan investasi ini. Efektif segera. Tarik investasinya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tarik investasinya. Beraninya kau. Ini perintah langsung dari Ibu Siti sendiri. Mari kita lihat siapa yang berani menariknya. Padi, asisten Budi sudah datang. Juru selamat keluarga kita akhirnya datang. Dia sudah datang. Lepaskan aku, Lepis. Apa yang ribut-ribut ini? Kami sudah menunggu lama sekali. Akhirnya, kau datang. Kau tidak tahu apa yang terjadi. Selama kau pergi, 2 orang tua ini sudah bikin onar di sini. Mereka tidak menghormati kau atau Ibu Siti. Sama sekali. Tidak hanya itu. Mereka bahkan memukul anak laki-lakiku. Dan mereka bilang, mereka akan menarik investasi itu. Ini benar-benar tidak tahu aturan. Benarkah? Aku ingin melihat siapa yang berani melakukan hal yang begitu nekat. Ini Budi, pasangan ini. Yang tiba-tiba muncul. Orang tua Makam APA mereka. Mereka tidak lain adalah Sepasang Linta Deret. Namun, sekarang sudah baik. Budi kita, sudah putus hubungan dengan mereka. Padi, katakan sesuatu cepat. Cepat putuskan hubungan dengan orang tua bodoh ini. Putuskan semua hubungan dengan mereka. Ini kesempatan terakhirmu. Kau sebaiknya tidak menyia-nyiakannya. Benar-benar, Padi, kalau bukan untuk dirimu sendiri, pikirkan Ayu, pikirkan Tommy. 2 orang tua ini sudah bikin kekacauan besar hari ini. Mereka pasti akan masuk penjara. Putuskan hubungan dengan mereka sekarang. Kalau tidak, kau akan menyesal nanti, dan nanti akan terlambat. Tommy tidak mau ayahnya di penjara. Bapak Budi, benarkah? Betul, aku sudah memutus hubungan dengan orang tua yang jadi beban ini. Aku sudah memutus semua hubungan. Mulai hari ini, kita orang asing. Mulai hari ini, aku, Budi Santoso, hanya punya satu ibu. Dan tidak punya ayah. Budi, kamu bicara apa? Kamu cuma bicara karena marah? Kamu menyalahkan ayah, nak? Ini semua salah ayah. Jangan dilampiaskan ke ibumu. Ayah. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu ayah. Aku mohon. Tinggalkan aku sendiri.
Ibu. HMPH. Aku memberi hormat, Ibu. Agang. Astaga, buddy, bangun, bangun. Itu anakku. Kita semua keluarga di sini. Tak perlu drama-drama seperti ini. Anak yang baik. Dan dia bahkan tak mau mengakui orang tuanya sendiri. Yang dia pedulikan cuma uang. Agang. Tak perlu begitu. Jangan marah-marah. Karena aib ini. Hal baiknya adalah Melalui semua ini. kita melihat sifat aslinya. Ini berkah tersembunyi. Syukurlah aku menarik investasi itu tepat waktu. Kalau tidak. Bisa jadi bencana. Hei, dasar anak lisik. Mulutmu itu keras kepala banget. Masih nggak mau ngaku ya? Oh, masih mikirin buat tarik investasi itu? Kamu pura-pura apa sih? Kamu cuma pura-pura. CIH. Apa aku punya hak? Tanya asisten Budi. Bukannya semuanya sudah jelas? Ngeyel sampai mati gitu? Baiklah kalau begitu. Kamu mau mati? Akan kukabulkan keinginanmu. Asisten Budi. Nenek sihir ini. Pertama, dia ngomong ngawur bikin bingung semua orang. Lalu menyamar sebagai ketua Dewan City. Dia pantas mati atas perbuatannya. Beraninya kau. Siapa yang beri kau nyali? Beraninya kau bicara seperti itu pada Ibu Siti. APA. Ibu Siti. Ibu Siti. Ibu Siti. Maksudmu? Maksudmu, dia dari korporasi Rahayu? Ibu Siti. Itu Ibu Siti. Investasi keluarga kita. Benar-benar hancur. Tak pernah terpikir. Dia. Benar-benar ketua Dewan Korporasi Rahayu. Sungguh, jangan nilai buku dari sampulnya. Kalau gitu, bukannya ini artinya Jadi si Budi ini benar-benar anak Ibu Siti. Kalau gitu, dia ini bakal sukses besar. Nah ini baru susah. Lihat Budi. Pertama, dia aja nggak mau mengakui ibunya sendiri. Lalu dia mencoret ayahnya sendiri dari daftar keluarga. Sekarang, dia berhasil sepenuhnya menyinggung Ibu Siti dan suaminya. Dan kamu yang bilang, jadi mana sukses besarnya sekarang? Betul, investasi itu dan perusahaan seharusnya jadi warisannya. Sekarang Semuanya lenyap. Ini bagaimana bisa terjadi? Investasi itu seharusnya jadi milikku sendiri. Gimana bisa hilang begitu saja? kalau bukan karena kau anakku, apalagi aku, bahkan asisten Budi, adalah orang yang tak akan pernah kau sangka bisa dekati. Sampai di sini, sandiwara ini sudah selesai. Asisten Budi, antar mereka keluar. Akulah. Aku tak mau lihat mereka lagi. Bapak Budi. Kalau pergi dengan tenang, mungkin masih bisa jaga muka. Tapi kalau bikin keributan, jangan salahkan aku. Kalau nanti tidak lembut. Tidak. Kita tidak boleh pergi. Pari, kalau kau pergi sekarang, investasinya benar-benar hilang. Ya. Padi, Cepat. Ayo, ayo. sujud dan minta maaf ke ibumu sekarang. Tadi kan sudah mau sujud. Kenapa sekarang ragu? Ada apa? Kenapa tiba-tiba ragu? Cepat. Aku mohon, Ibu. Sujud. Sekarang. Ibu. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Tolong, maafkan aku, tolong. Kalau kau punya nyali, aku mungkin masih anggap kau laki-laki. Tapi melihatmu seperti ini, bikin aku mual. Aku, Siti Rahayu, seumur hidupku. Tidak pernah memohon pada siapapun. Lalu bagaimana aku bisa melahirkan si lemah seperti ini? Keluar. Padi, coba dulu sama ayahmu. Ayahmu biasanya dengar kata-katamu, kan? Agang. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku, tolong. Aku kan sudah minta maaf. Kenapa kamu harus memukulku? Aku sudah melakukan cukup banyak. Apalagi yang kamu mau dariku? Itu baru kata-kataku. Aku sudah lama memohon padamu. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Di depan semua orang, kamu menyangkal kalau aku ayahmu. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Karena aku sudah berubah pikiran. Ayah. Dasar anak bodoh. Aku yang membesarkanmu. Kamu pikir aku tidak tahu. Seperti apa dirimu sebenarnya? Ini bukan permintaan maaf. Kamu cuma takut kehilangan uang investasi itu. Agung, tolong. Kita ini keluarga. Jangan bertingkah seperti orang asing. Setelah pesta selesai, aku akan menyuruh Budi mengantarmu pulang. Kita bisa bicara baik-baik di rumah. Bagaimana, Agung? Diam. Kamu yang mengusirku, sekarang mau menipuku supaya kembali? Kamu pikir aku tidak tahu akal bulusmu? Semuanya demi uang investasi itu, kan? Agung, dengarkan. Kalau itu bisa menenangkanmu,
Katakan apa saja yang kamu mau. Aku akan mendengarkan setiap katamu. Tolong, tenangkan dirimu. Kasahanala kami. Lepaskan kami. Lajapila. Walaupun kamu tidak mengampuni kami. Setidaknya pikirkan tentang Tommy. Ya, Tommy itu tidak bersalah. Kamu tidak bisa hanya berdiri dan melihat. Cucumu sendiri berakhir di jalanan. Tommy. Aku sudah lama tidak melihat Tommy. Betul. Ayah. Kalau kau mengampuniku, aku bisa mengizinkanmu melihat Tommy setiap hari. Agang, putuskanlah. Kalau kau memaafkannya. Beri dia kesempatan lagi. Kalau tidak. Aku tidak keberatan untuk memutuskan hubungan dengannya hari ini juga. Bangun. Ayah tidak menyalahkanmu, nak. Terima kasih, Ayah. Aku sudah tahu. Ayah selalu yang terbaik untukku. Ayah, bagaimana dengan investasiku? Budi, uang investasi itu sudah hilang. Maksudmu apa? Aku tidak mengerti. Apa yang tidak dimengerti? Ayahmu dan aku sudah memutuskan. Kami akan menyumbangkan uangnya. Ke Amal. APA, kamu bilang apa? Kamu menyumbangkan uangnya? Kenapa kamu melakukan itu? Itu uang keluarga kita. Ini. Budi. Keduanya, mereka mempermainkanmu. Uangnya sudah hilang. Semuanya. Budi, ada apa? Pergi dari hadapanku. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku sudah memohon padamu. Dan kamu malah mempermainkanku. Apa ini semacam lelucon bagimu? Bagaimana? Bagaimana kamu bisa? Bagaimana kamu bisa tidak percaya padaku? Aku tidak pernah berbohong kepada siapapun. Untuk apa aku berbohong padamu? Lalu, di mana uang investasiku? Aku beritahu kamu sekarang juga. Kalau aku tidak melihat uang investasiku, aku akan mencoretmu dari daftar keluarga. Aku ini apa bagimu? Apa aku memang begitu? Hina di matamu? Kamu terus bilang aku berbohong padamu. Tapi bukankah justru kamu yang selalu berbohong padaku? Aku tahu. Aku selalu tahu. Tapi kamu anakku. Aku lebih rela dibohongi olehmu. Tapi kamu selalu memandang rendah padaku. Karena kamu begitu membenciku. Bahkan tidak mau mengakuiku. Kalau begitu, aku pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Mulai sekarang, aku akan bersikap seolah tak pernah punya anak. Dan kamu bisa bersikap seolah tak pernah punya ayah. Tidak. Ayah, jangan pergi. Agong, Buddy. Pergi minta pada ibumu dulu. Lalu kita kejar ayahmu. Cepat. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Kau bukan anakku. Tak kusangka kau bisa serendah ini. Tapi mungkin ini yang terbaik. Aku sudah selesai denganmu. Dengarkan aku sekarang. Mulai hari ini, aku mencoretmu dari daftar keluarga untuk selamanya. Kau jalani hidupmu. Dan aku jalani hidupku. Astaga, kita celaka. Keluarga kita hancur total. Tanpa investasi rahayu itu, kita tamat. Ya Tuhan, kita benar-benar tamat. Padi. Cari Agung sekarang. Kijarja sekarang. Cepat. Budi, kenapa kau cuma berdiri di situ? Pergi cari dia. Jujur saja, orang tua itu, dia benar-benar lain sendiri. Bikin malu di depan semua orang. Dan bertengkar dengan anaknya sendiri seperti itu. Sangat memalukan. Apa katamu? Apa aku salah? Hah? Orang tua macam apa yang melakukan itu? Bisa marah besar hanya karena hal kecil. Budi, dengarkan aku. Kalau kau tidak bawa dia kembali hari ini, dan kita kehilangan investasi itu, aku belum selesai denganmu. Diam kau. Budi Santoso. Kamu, beraninya kau pukul aku. Memangnya kenapa kalau aku lakukan? Dengar baik-baik. Mereka orang tuaku, dan juga orang tuamu. Bukan orang tua yang bisa kau sepelekan. Baik. Budi Santoso. Aku minta cerai. Pergi hidup dengan ayahmu. Apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Ayu, akan kubunuh kau. Budi Santoso. Kamu memang tidak berguna. Dan berani-beraninya memukul anak perempuanku? Kau pasti sudah gila. Kau pikir aku tidak berguna? Rumahmu dari mana asalnya? Mobilnya dari mana asalnya? Selama ini, hidupmu makan dari siapa? Pakai dari siapa? Minum dari siapa? Jadi kau mau cerai? Ya? Ayo kita urus sekarang juga. Padi, tidak. Kalian tidak bisa cerai. Dia hanya sedang emosi. Pergi dari hadapanku. Ayo, kita akan cerai. Sekarang, aku pulang untuk berkemas. Kita tidak perlu bertemu lagi selamanya. Budi. Oh, tidak. Buddy. Apa Budi tidak mau aku lagi? Jangan khawatir.
tenang dulu, aku punya rencana. Aku yakin, dia hanya sedang marah sekarang. Benar, kita masih punya Tommy kan? Aku yakin, dia tidak akan sampai meninggalkan anaknya sendiri. Ini rencananya. Pertama, kita jemput Tommy. Lalu kita cari Agung. Ya, begitu. Benar. Tommy, ayo kita jemput dia. Budi. Jangan pergi, ayah jangan pergi. Budi, Tommy sampai berlutut memohon padamu. Apa kamu benar-benar harus pergi? Setelah bertahun-tahun bersama, masih tidak sebanding dengan kedua orang tua itu? Ayo, jangan luapkan pada anak. Mereka bukan cuma orang tua. Mereka adalah orang tuaku. Ayahmu tidak ada di sini? Ibu mencari ayah, bukannya tadi ibu keluar mencarinya? Kupikir kalian bersama. Kami tadi bersama. Tapi begitu aku keluar sebentar, dia menghilang. Kupikir dia akan mencarimu. Ibu Siti, lihat, situasi ini sudah kacau. Tentang investasi untuk keluarga kami itu, bisakah kita bicarakan dengan baik? Agung akan segera kembali. Mari kita selesaikan ini sebagai keluarga. Keluarga? Bapak Rio, apa Bapak sudah lupa soal hotel? Siapa yang bilang akan melaporkan suamiku ke kantor polisi? Siapa yang bilang aku pembohong? Konsep keluarga, Bapak, hanya peduli uang, bukan orang. Aku tidak ada waktu membahas investasi sekarang. Aku tidak bisa menemukan ayahmu. Lalu sekarang bagaimana? Pikirkan, ayahmu biasanya pergi kemana? Aku akan mencarinya. Aku ikut dengan ibu. Oke. Cepat. Aku juga ikut dengan kalian. Ayo. Baiklah, ayo pergi. Jadi, Budi, pikirkan lebih keras. Ayahmu biasanya pergi kemana? Di mana ya? Biar aku pikir dulu. Hei, Pari. Menurutmu mungkin dia kembali ke pedesaan? Kembali ke pedesaan? Oh, iya, Ibu. Dia mungkin benar-benar ke sana. Kembali ke pedesaan? Kalau begitu, ayo kita cari dia. Sekarang. Ayo, cepat. Hei, Pari, itu Agung ya? Ibu, ayah ketemu. Agang. Ayah. Jangan mendekat. Aku sudah mencari ayah kemana-mana. Jangan mendekat. Ayah, lihat, Tommy ada di sini. Dia sangat merindukan ayah. Kalau mulai sekarang, ayah bisa memaafkan Budi. Kami berjanji akan merawat ayah dengan sangat baik. Kakek. Anakku, kakek tidak menyalahkanmu. Ini ibumu dan ayahmu. Mereka yang tidak tahu bakti anak. Oi, dengar, orang tua. Jangan coba-coba berani sama aku. Aku bahkan belum selesai urusan dengan kalian. Waktu Agung didiagnosis Alzheimer, kalian menipunya untuk menandatangani perjanjian pembongkaran itu dan mengirimnya ke panti jompo, dan sekarang kalian berani bilang kami yang berani. Budi, kemarilah. Ayah. Anakku. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak melupakan janjiku padamu saat kau masih kecil. Aku seharusnya tidak menipumu agar menandatangani kontrak itu. Aku seharusnya tidak mengirimmu ke panti jompo itu. Kumohon, beri aku kesempatan lagi, kalian berdua. Aku bersumpah akan berubah. Budi, aku tidak marah lagi padamu. Karena kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kau sendiri yang mengatakannya. Ayah, kumohon. Agang. Ayo, kita pergi. Sudah waktunya mengakhiri semua ini. Agung, Ibu Siti. Hei, soal investasiku itu. Bapak Rio, Ibu Siti telah resmi mengajukan gugatan terhadapmu dan Budi Santoso atas penipuan terhadap lansia dan penganiayaan lansia sejak kau mengirim Agung ke panti jompo itu. Lupakan saja. Ayah, jangan pergi. Ayah. Budi, aku bukan ayahmu lagi. Kau anggap uang sebagai ayahmu dan Indah Lestari sebagai ibumu. Mulai sekarang, istriku Siti dan aku selesai denganmu. Bapak Budi, pesan Ibu Siti jelas. Jean Karim et Recalagi. Sedangkan jalanmu, qu'en dirions ces carons. Mulai sekarang,
kita tak akan pernah terpisah lagi.